Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biayatihi amanna wa bidzikrihi itma'anna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman tolong dibuka bukunya halaman 83. Nomor 3 baris keempat dari bawah. Baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa bersama. Mohon teman-teman sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تعقنا عنه بعائق ونعوذ بك من قواطعه ومقدراته وموجب حرمانه وفواته آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Sekarang kita terkait dengan adab orang alim dengan muridnya sudah sampai pada nomor yang ketiga. Poin yang ketiga, halaman 83 baris keempat dari bawah di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithu, dan yang ketiga, ayyuhibba, seorang yang alim itu haruslah mencintai. Yuhibba, mencintai. Hubbun artinya cinta. Li talibihi, kepada siswanya, kepada pelajarnya, kepada muridnya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dicintai terhadap dirinya, kama warada fil hadithi, sebagaimana yang ada di dalam hadis. Hadisnya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai terhadap saudaranya apa-apa yang dia cintai terhadap dirinya sendiri. Nah, itu hadis ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Itu hadisnya. Itu yang dimaksud dengan kama warada fil hadis. Wa yakrahu, maka sebaliknya, wa yakrahu lahu, dan kemudian membenci kepada siswanya tersebut atau yang berkaitan dengan siswa tersebut, ma yakrahu li nafsihi, apa-apa yang dia benci terhadap dirinya sendiri. Jadi yang dia cintai terhadap dirinya juga harus dia cintai jika itu ada pada muridnya. Begitu juga sebaliknya. Wa ya'tani, dan orang alim tersebut menjaga. Ya'tani, menjaga, memelihara, ya. Bimasalihit talib. Bimasalih, masalih jamak dari maslahah. Kemaslahatan talib, pelajar atau murid. Wa ya'tani bimasalihit talib, dan harus menjaga atau memelihara kemaslahatan murid. Wa yu'amiluhu, dan memperlakukannya
Yu'amil itu kata kerja, isim masdarnya muamalah. Muamalah itu yu'amil, artinya memperlakukan. Jadi muamalah itu bergaul, pergaulan, hukum. Makanya hukum horizontal itu muamalah namanya. Wa yu'amiluhu, dan memperlakukan murid bima yu'amilu, dengan apa-apa yang dia perlakukan, ya. Bima dengan apa-apa. Ma itu kalau di awal kalimat artinya apa? Kalimatannya. Kalau di tengah kalimat dia jadi kata sambung, ismul mausul, artinya apa-apa. Nah, itu cara membedakan ma di awal kalimat dengan di tengah kalimat. Jadi kalau di awal apa? Pertanyaan. Kalau di tengah kalimat apa-apa, yang menunjukkan kata sambung. Wa yu'amiluhu bima yu'amilu. Kenapa? Cepatlah cari pulpen. Jangan sampai ketinggalan. Ada pulpen. Sedia payung sebelum hujan. Jangan pas hujan cari payung. Wa yu'amiluhu, dan memperlakukannya si murid, maksudnya memperlakukan si murid bima yu'amilu, dengan apa-apa yang dia perlakukan, a'azza auladihi. A'azza artinya yang paling dekat. Dari kata aziz, aziz itu kuat, artinya kuat itu kuat hubungannya. A'azza yang artinya yang paling dekat, yang paling dia cintai. Auladihi, anak-anaknya, artinya yang paling dia cintai dari anak-anaknya. Begitulah seorang guru memperlakukan muridnya. Makanya saya sering mengibaratkan bahwa hubungan murid dengan guru sama hubungan anak dengan orang tua. Jadi kalau misalkan mendoakan orang tua, maka diwajibkan juga untuk murid untuk mendoakan gurunya. Sama. Jika dia tidak boleh durhaka kepada orang tua, maka dia pun tidak boleh durhaka kepada gurunya. Nah, itu sama. Karena guru pun sebaliknya juga memperlakukan murid a'azza auladihi bima yu'amilu azza auladihi, sebagaimana beliau memperlakukan anaknya yang paling dia cintai. Nah, dengan apa? Minal hunwi. Hunwi artinya lemah lembut. Jadi perlakukan secara lemah lembut. Ustaz, ada juga kadang-kadang dimarahin. Dimarahin itu bukan arti dendam. Marah itu artinya malah menunjukkan bentuk kasih sayang. Sama orang tua kita kadang-kadang marahin kita juga karena kasih sayang. Jadi minal hunwi, diperlakukan secara lemah lembut. Wasyafaqah, syafaqah artinya kasih sayang. Syafaqah kata lain dari kata rahmat. Syafaqah. Nah, di sama manusia itu disebut dengan syafaqah, kasih sayang. Anak dengan orang tua, suami dan istri, syafaqah, ya. Kasih sayang. Alaihi, atasnya, atas si murid. Wal ihsani ilaihi, ihsan berbuat baik, ilaihi kepadanya. Jadi diperlakukan secara lemah lembut, diperlakukan secara kasih sayang, kemudian juga berlaku baik. Harus diperlakukan secara baik. Jadi tidak boleh melihat murid seperti melihat budak dimanfaatkan, tidak boleh. Tidak boleh ada pemanfaatan. Nah, hanya saja terkadang kalau ke teman-teman nanti misalkan ke pondok pesantren, ada murid memang sengaja khusus itu bekerja di rumah kiai. Nah, itu bukan diperlakukan secara budak. Dia sedang mengambil barokah. Makanya ada bahasa khidmatul ulama, menolong, membantu para ulama. Nah, karena membantu para ulama, membantu orang yang biasa saja ada manfaatnya dalam pandangan Allah, apalagi membantu ulama. Maka murid tersebut bukan diperlukan budak oleh kiainya, tapi dia memang sedang menyerahkan dirinya untuk mendapatkan barokah dari ulama tersebut. Begitu ya. Kadang-kadang nanti ngelihat ini ada kiai lagi jalan, itu ada satu orang di sampingnya repot bawa tas, segala macam. Dia lagi nyari barokah. Nah, mungkin di mata kita yang kita lihat dia tidak lebih baik dari kita, tapi pada hakikatnya mungkin di mata Allah dia jauh lebih baik daripada kita. Jadi seperti itu pandangannya. Wal ihsani ilaihi, harus berbuat baik. Tidak boleh dimarahi si murid tanpa ada alasan. Alasan yang dimaksud itu adalah alasan yang berhubungan dengan keagamaan, yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan adab, yang seperti itu. Boleh. Arti dimarahin di sini ditegur, ya. Nanti ada bab, nanti penegurannya itu ada. Tetapi tidak boleh. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, marah. Enggak boleh. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang ulama kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena tidak ada ihsan di situ.
Wasabri ala jafahu, sabrun dan bersabar, ala jafahu. Jafah itu artinya kerasnya hati, kerasnya hati. Jafah, ghalat, ghalbun, keras. Ada orang sudah dinasihati berapa kali nggak masuk-masuk. Jangankan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, masuk pun tak ke telinga kanan itu. Ada orang kan sekedar lewat kan, ini masuk pun tidak, langsung memental ya, langsung. Ada yang begitu, saking kerasnya. Jadi bukan cuma otaknya yang keras, tapi juga hatinya yang keras. Kalau otak yang keras masih bisa dibekukan, tapi kalau hati yang keras sulit dibekukan. Itu butuh hidayah dari Allah. Nah, ada orang seperti itu. Nah, seorang ulama harus sabar menghadapi orang yang keras. Makanya dipanggil, dinasihati terus menerus, terus. Tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Besok ngulang lagi, dinasihatin lagi. Makanya dulu saya ingat betul, saya cerita sedikit ketika kami di pondok. Nah, kami dulu tuh di pondok tuh termasuk yang suka nonton bola. Nah, pencinta bola. Dulu bola yang paling disukai itu Liga Italia. Nah, dulu Liga Serie A. Nah, cuma mainnya jam 2 malam. Nah, itu dia masalahnya di Indonesia, kita nontonnya jam 2 malam. Bagaimana caranya? Nah, lompat pagar jam 2 malam, karena ustadz udah pada tidur malam, lompat pagar buat nyari warung yang buka jam 2 malam buat nonton Serie A dengan modal 10.000. Berangkat 4 orang, 10.000, 2.500, 2.500, 2.500. Karena kopi saat itu cuma 2.000. Nah, kopi 2.000, kopi Aceh 2.000. Kue 500, jadi dapat kopi 1 gelas, dapat kue satu potong. Nah, 250, 500, 10.000, 4 orang. Nonton jam 2 malam. Ternyata lupa kita ngasih orang di belakang. Apa yang membuat kita lupa? Ternyata ustadz ada yang nggak tidur 1 orang, keliling. Ini kenapa ada kamar yang kosong? Kemana ini kamar ini yang kosong ini? Nah, ternyata ustadz pun tak tidur. Ditunggunya kami di pintu, ya ditunggunya kami pas di pintu gerbang asrama, bukan di gerbang masuk pesantren, di asramanya. Karena nggak ada jalan masuk lain ke asrama kecuali gerbang itu, ke pintu itu. Kalau di asrama kan bisa cari jalan lain. Nah, ini asrama nggak ada jalan lain, cuma itu satu-satunya jalan, pintu masuk, pintu keluar. Ditunggunya di situ. Nah, ketahuan lah, dina hukum lah malam itu. Tapi nggak kapok, walaupun dihukum nggak kapok. Besok-besoknya minggu depan, karena dia setiap minggu sekali ya, biasa seminggu atau 2 minggu sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi lagi, begitu lagi ceritanya. Nah, cuma kali ini ustadz lebih pintar dan kita tidak memprediksi apa yang terjadi. Ternyata ustadznya sudah nunggu di tempat kafe. Nah, begitu kami masuk mau nonton bola, udah ada ustadz di situ. Nah, akhirnya nonton bareng ustadz. Nah, cuma hukuman tetap. Besok habis sholat subuh langsung dipanggil. Nah, saat itu tak lagi dihukum, tapi dinasihatin sampai nangis ustadznya. Itu yang membuat kami jadi deg-degan. Ternyata marahnya ustadz tidak lebih menakutkan daripada nangisnya ustadz. Jadi itu pola-pola yang dikembangkan oleh guru. Makanya harus wasabru ala jafah, harus sabar. Nah, jadi cuma cari polanya saja, tapi tetap harus selalu sabar. Wa ala ma waqa'a minhu, dan atas apa-apa tadi karena keras hatinya, dan sekarang atas apa-apa yang waqa'a jatuh minhu darinya, atau yang berada pada dirinya, pada diri si murid, min naqsin, daripada kekurangan dalam bentuk apa? La yakadu yakhlul insanu, la yakadu yang hampir saja ya, yakhlul insanu anhu, manusia tidak bisa menghindari darinya. Nah, yakhlu kosong, anhu itu kosong darinya, tidak bisa menghindari. Jadi ada kekurangan yang pada diri seorang murid itu yang hampir tak bisa dihindari oleh banyak orang. Mana contohnya? Itu tadi, musim bola, musim Piala Dunia. Itu kan susah bagi, apalagi yang kelas-kelas tinggi itu, yang kelas 5, kelas 6, yang sudah jadi pengurus. Kenapa? Kalau yang kelas di bawahnya masih ada yang hukum. Yang di ini kan nggak ada lagi yang ngurus, karena dia sudah jadi pengurus. Berarti dia ngurus diri sendiri kan. Nah, dia susah melawan. Ustadz tidak sebanyak pengurus. Tidak sebanyak pengurus. Jadi tidak mungkin mengontrol satu pondok pesantren segitu besar dengan segitu banyak murid. Ya, ini cobaan-cobaan yang hampir setiap orang yang pencinta bola susah untuk menghindarinya. Ini yang terjadi. Nah, ya, ini ada kekurangan. Kenapa? Harusnya waktu. Kalau kami itu di pondok pesantren, star
itu dari habis bangun sebelum sholat subuh. 1 jam sebelum sholat subuh kami sudah bangun. Kenapa? Antri di kamar mandi. Antri toilet. Ya, ada juga yang mandi subuh. Ya, tahap apa maksudnya? Ya, rebutan ke kamar mandi buat ambil wudhu, siap-siap pakai pakaian ke masjid segala macam. Jadi, kenapa? Karena 15 menit sebelum azan sudah harus ada di masjid. Kalau tidak kena hukuman. Berarti 45 menit dari sejak bangun tidur itu sudah harus siap-siap. 45 menit. Jadi kalau subuh, kalau di tempat saya tuh subuh jam 6. Mungkin jam 5 kami udah bangun. Jadi kalau subuh di sini jam 4, jam 3 bangunnya. Sudah seperti itu. Kenapa? Karena dikejar waktu. Nah, setelah selesai sholat subuh baca Quran. Setelah baca Al-Quran, ada kelas pagi. Bagi yang tidak ada kelas pagi masuk kelas, ada kelas tahfidz. Yang nggak ada kelas tahfidz, ada percakapan bahasa Arab. Nah, pagi itu. Setelah itu pulang ke asrama kembali. Itu sudah jam 7 atau jam 7.30. Ya jam 7. Biasanya kami kalau pulang makan dulu tuh. Singgah ke rumah makan dulu, habis itu pulang ke asrama mandi. Mandi berangkat sekolah. Jam 8 sudah harus ada di kelas. Kalau enggak kena hukuman lagi. Itu berlangsung sampai jam 2 siang. Jam 2 berhenti salat duhur. Lalu 2:30 makan siang. 2:30 makan siang. Jam 4 azan asar. 2:30 makan siang. 1 jam setengah sebelum asar makan siang. Habis itu pulang ke asrama. Selesai itu jam 3. Jam 3 ke jam 4 itu cuma bisa berlaku cuma setengah jam. Karena setelah itu kita harus ke kamar mandi, harus pakai pakaian, lari lagi ke masjid. 15 menit kalau telat dari azan kena hukuman lagi. Setengah jam saja baru selesai dari makan, udah berangkat lagi ke masjid, sholat asar. Setelah sholat asar ada kelas 4.30 selesai itu. Ada kelas sekitar 1 jam 15 menit atau 1 jam 30 menit sampai jam 6. Karena di sana maghrib jam 7. Jam 7 ya, maghrib jam 7. Jam 6 sampai jam 6 sore. Itu kelas lagi. Begitu udah jam 6 keluar. Biasanya teman-teman bawa pakaian baju olahraga. Karena kalau pulang ke asrama lama lagi banyak habis waktu. Karena ini waktu latihan olahraga cuma 30 menit, 40 menit. Olahraga 30 menit, 40 menit. Makanya cepat-cepat tuh. Begitu sudah bel sore itu langsung ke lapangan. Yang lapangan voli, lapangan bulu tangkis, yang kejar-kejaran tuh. Setengah jam, nggak banyak. Kalau voli itu, kalau yang voli kan 6-6. Iya, 6-6 kan? Itu kalau yang ikutnya 20 orang, kita cuma bisa main 1 kali atau 2 kali itu. Jadi kalau udah banyak sekali, udah pulang ke asrama, udah mandi-mandi aja dulu. Karena udah nggak ada lagi waktu. Habis itu cepat-cepat berangkat lagi ke masjid. Maghrib, habis maghrib ngaji sampai azan isya. Nggak boleh keluar masjid sampai azan, kecuali yang ada kelas setelah maghrib. Setelah itu sholat isya. Setelah sholat isya pergi makan. Itu sudah selesai jam 9 malam itu. Makan malam itu udah jam 9 malam. Habis itu balik ke kelas lagi sampai jam 11. Baru pulang ke asrama, tidur sampai ke asrama total semua setengah 12. Manalah sanggup kita tidur begitu sampai asrama? Nggak mungkin lah. 1 jam setengah ngerumpi dulu sama teman, bercanda dulu, tidur setengah 2. Jam 3 bangun lagi 1 jam setengah tidur. Itu berlaku sampai dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Jumat baru libur. Begitu setiap minggunya hidupnya. Nggak berubah-ubah selama 3 tahun. Nah, begitu saya pindah ke Aliyah ada perubahan sedikit jadwalnya. Tapi begitu tuh budaya hidup pada masa di pondok pesantren. Itu kehidupannya seperti itu. Ini kehidupan begini kan jenuh sekali. Makanya orang-orang yang pecinta bola kayak tadi itu segala macam itu, udah, ini kesempatan untuk menenangkan jiwa yang telah galau. Teman-teman kalau belajar di Limo ini setiap malam aja setiap 2 jam sehari pasti nggak kuat. Bayangkan kami hanya istirahat 1 jam setengah sehari. Dibalik jadwalnya. Jadi begitulah sistem pendidikannya. Tadi ada hari tanpa
tanpa belajar. Tidak ada waktu yang terbuang percuma. Ya hafal hadis, ya hafal Al-Quran, ya hafal bahasa Arab, yang conversation bahasa Inggris, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, gambaran yang saya berikan kepada teman-teman ini jelas bahwa kondisi kehidupan di sebagian tempat, kayak di pondok pesantren, itu tidak semudah yang kita alami di luar sini. Maka yang di luar sini itu juga ada tantangannya sendiri. Kelalaian. Lalai. Ini pulang dari sini, habis selesai dari sini, kan besok capek. Capek. Itu sampai malam besok udah nggak pegang buku lagi. Sampai malam besok itu sudah pasti nggak ada lagi bersentuhan dengan buku. Dengan Al-Quran tidak, dengan buku tidak, semua enggak. Hari Sabtu nggak bersentuhan. Kenapa? Karena malamnya mau belajar ke sini lagi. Ada alasan. Nggak apa-apa, malam ini kan belajar lagi mau samna, nggak perlu pegang buku. Hari Jumat, hari Minggunya capek lagi sampai malam Senin. Masuk Seninnya udah aktivitas rutin seperti biasa. Al-Quran lupa, buku pelajaran lupa. Dan hampir tidak ada orang di sini, saya yakin, yang bisa lepas dari itu. Betul nggak? Ini kekurangan. Ini kekurangan. Dan bagi seorang yang alim diwajibkan untuk sabar. Tapi bukan berarti sabar mau lihat muridnya seperti itu dibiarkan. Dia lalai, nggak apa-apa. Saya orangnya sabar, biar aja dia lalai. Nggak begitu. Itu salah. Sabar yang dimaksud itu tidak sampai mengusir, tidak ini segala macam. Enggak. Tapi tetap wajib dinasihati, diberi cara, dimotivasi segala macam. Nah itu maksudnya. Ya. Kita lanjutkan. Itu satu tadi ya, kekurangan. Yang selanjutnya udah dua tadi. Kerasnya hati, kekurangan. Yang ketiga wasu i'adabin, dan buruknya adab. Fi ba'dil ahyan, pada sebagian keadaan. Nah, pada sebagian kondisi. Ba'dun, sebagian. Al-ahyan, waktu. Nah, pada sebagian waktu. Terkadang maksudnya. Fi ba'dil ahyan, terkadang. Terkadang itu buruk sekali akhlaknya. Nah, itu harus sabar. Karena memang ada. Cuma kalau buruknya terus menerus, nah itu harus pakai kelas khusus. Tapi kalau yang sekali-sekali buruk adabnya itu harus sabar. Tapi tetap harus dinasihati supaya kalau bisa jangan sampai terulang. Wa yubsitu udrahu, wa yubsitu melapangkan, memberikan. Ya, yubsitu melapangkan atau memberikan. Udrahu, kemaafannya bihasbil imkan, sesuai dengan yang dimungkinkan. Jadi kalau misalkan kesalahannya sedikit, nggak terlalu besar, nggak sulit memaafkan. Mungkin kalau kesalahannya terlalu besar, nah pemaafan pun mungkin dikasih syarat. Tujuan ngasih syarat itu bukan maaf karena butuh syarat, bukan. Supaya si murid ini terdidik. Oke, saya maafkan kamu dengan syarat. Kamu harus hafal surat Al-Muluk. Habis setoran kamu datang saya, begitu sudah hafal saya maafkan. Kalau enggak jangan ketemu saya. Murid galau. Karena ustaznya nggak mau ketemu. Kelasnya nggak boleh ikut. Galau. Tinggal di pondok pesantren mau kemana? Pulang ke rumah nggak bisa. Galau. Ustaz nggak mau ketemu. Galau. Malam nggak enak tidur, siang nggak enak belajar. Makan ikan apa namanya, ikan laut rasa ikan asin. Nggak enak perasaan. Nah, maka dikasih syarat. Akhirnya dia terpaksa menghafal Al-Muluk. Awalnya terpaksa dulu hafal Al-Muluk untuk mendapatkan maaf Ustaz. Lama-lama kan jadi ingat. Udah pernah hafal surah Al-Muluk. Akhirnya jadi terjaga. Jadi hal seperti itu. Wa yuqifuhu, dan menghentikannya. Ma'adalika, bersamaan dengan itu. Artinya ketika terjadi hal-hal yang tadi kita sebutkan pada si murid dan diberikan maaf, tetapi bukan hanya maaf saja, tapi wa yuqifuhu ma'adalika. Dihentikan si murid tadi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan maafnya ya yang diberikan kepada si murid, ma'ala ma sadara minhu, atas apa-apa yang datang darinya, dari si murid. Tadi dengan buruknya akhlak ya, kerasnya kepala. Dengan apa? Binushin. Dihentikan murid itu dengan binushin, dengan nasihat. Dipanggil, dikasih nasihat. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak mengulang pelajaran? Nah, ditegur.
tegurannya bukan dalam bentuk nasihat. Diberikan. Bagaimana cara memberi nasihat? Sudah kita pelajari bab sebelumnya kan? Diberi motivasi, diceritakan kelebihan, gitu kan? Nah, apa ancamannya dijelaskan. Wa talattufin, dan lemah lembut. Nah, talattuf juga lemah lembut. Wa talattufin. La bi ta'nifin, bukan dengan cara ta'nif. Ta'nif itu artinya mencaci maki dengan sangat luar biasa. Misalkan nyebutin ke si murid itu dengan bahasa Ragunan. Bahasa Ragunan tahu ya? Nah, enggak boleh. Karena tujuannya nasihat. Nasihat nggak mungkin dilakukan dengan cara mencaci maki. Ya tidak boleh bi ta'nif. Wa ta'assufin, juga tidak boleh dengan aniaya. Nah, misalkan dalam bentuk aniaya fisik, ya, adanya kedzaliman, nempeleng sampai mutar kepalanya, badannya masih di depan, kepalanya udah ke belakang, nggak boleh. Ya, sampai membekas. Misalkan ada tuh di pesantren tuh ada. Kadang-kadang tuh ustadz yang memukul muridnya itu sampai membekas. Padahal beliau punya jari 5, tapi di pipinya ada 6 jarinya. Karena yang satu jari 2 kali kepukulnya. Ada yang seperti itu. Teman saya pernah dipukul oleh ustadz itu karena bulan dia jerawatan. Itu sampai habis nih jerawatnya, sembuh sendiri jerawatnya. Berdarah semua. Subhanallah. Luar biasa. Nah itu menganiaya. Ta'assuf itu namanya, menganiaya. Jadi kalaupun dipukul tidak sampai menyakiti, tidak. Makanya kan anak kecil itu juga disuruh pukul kan, kalau nggak mau sholat kan. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anakmu itu untuk sholat. Kapan? Wahum abna'u sab'in. Kalau dia sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum. Pukul mereka kalau nggak mau sholat. Kapan? Wahum abna'u ashrin. Ketika mereka sudah umur 10. Tapi pukul di sini jangan dipahami, karena ada hadis, ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa salah satu cara memukul itu la yubarrah. Tidak boleh melukai. Nah, makanya ada ayat tidak boleh pukul di kepala, tidak boleh sampai membekas. Jadi dipukul itu untuk memberi peringatan, supaya yang dipukul itu tahu, bukan untuk menyakiti, untuk memberi peringatan. Yang dipukul itu bukan ngerasa sakitnya, tapi ngerasa saya salah. Jadi sakitnya bukan di fisik, tapi di sini. Lalu naik ke sini. Oh, kalau begini diulang lagi, seperti itu. Ta'assuf. Kalaupun dikasih sakit, misalnya kalau di pesantren tuh diputar sisi perut. Nah, diputar sisi perut begini, diputar tapi bukan begini aja, diputar. Kayak baut ya. Kayak baut itu. Itu sakitnya bukan cuma di perut. Sampai ke ujung kaki itu sakit. Nah, cuma dilihat kalau muridnya udah nggak sanggup, nggak diberi sakit sedikit sebenarnya. Cuma memang kalau tempat itu kena sensitif, ya. Kenapa? Supaya dia tidak ngulang. Nah, saya pernah terjadi itu di pondok. Gara-gara telat masuk kelas. Nah, habis sholat subuh, habis ngaji segala macam, pulang ke asrama ngantuk, telat mandi. Nah, telat mandi segala macam, telat masuk kelas. Begitu sudah sampai di pintu kelas, ada ustadz di dalam ternyata. Sudah ada duluan ustadz. Nah, dulu kalau di tempat kami kalau ada ustadz duluan, kita datang belakangan, nah diputar. Mungkin di sini boleh juga dipraktek. Jadi seperti itu. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Tapi tidak sampai menyakiti. Jadi biar dia tahu bahwa dia salah. Sehingga besok-besok ketika dia habis salat subuh, habis baca Al-Qur'an, dia ingat, jangan tidur lagi. Kenapa? Nah, kulit perut keputar. Dia tidak pengen tidur lagi. Akhirnya pindah tidurnya, tadinya di kamar ke kelas. Biasanya tuh kalau di pondok pesantren tuh kalau tidur tuh duduknya paling belakang. Bukunya begini pegangnya. Bukan begini. Matanya ditutup buku. Amna hadir, Pak. Nah, begitu udah ketutup lagi tidur tuh. Nah, Ustaz kadang-kadang pintar, nggak manggil nama, dia datang, ditariin kitabnya, ditaruh begini, tidur katanya. Ustadz pintar. Murid itu macam-macam. Nah, jadi guru itu kalau nggak sabar nggak kuat. Makanya syarat utama seorang pengajar itu harus sabar. Kalau nggak sabar nggak kuat mengajar itu. Ya. Udah dia absen misalkan, ini pada datang pengajian, ternyata yang datang 2 orang. Begitu juga di kelas, di pondok pesantren. Ada kelas-kelas kadangnya muridnya setengah hilang. Kenapa? Kabur tadi itu.
Yang bab main bola tadi itu. Atau bab yang kemana itu. Setengah kelas hilang. Itu tergores, hati guru itu tergores. Tergores sekali hatinya. Kalau tak sanggup, kalau tak sabar, nggak akan sanggup. Apa yang menyebabkan seorang guru digigituin oleh murid masih sanggup untuk mengajar? Karena sabarnya. Kalau nggak ada sabar, nggak sanggup. Makanya kalimatnya di sini wasabru ala jafahu. Harus sabar terhadap keras kepalanya sih. Apalagi keras hatinya, itu lebih parah lagi itu. Kekurangan yang dimiliki oleh semurid. Terus yang selanjutnya kadang-kadang dia mengalami buruknya akhlak, adabnya jelek. Kalau nggak sabar nggak kuat. Wa yaqsudu dzalika, nah, yang dimaksud dengan yang demikian itu artinya menghentikan si murid dengan cara memberi nasihat ya, seperti tadi ya. Dimaksudkan demikian husna tarbiyati. Husna artinya bagus. Makanya kalau ada anak perempuan namanya Husna itu artinya bagus. Boleh dinikahi itu. Husna tarbiyati. Tarbiyah pendidikan, pengajaran, pembinaan, tarbiyah. Nya itu nya si murid. Husna tarbiyatihi, di atas ia ada tasdid ya. Husna tarbiyatihi, agar bagus pendidikannya, pengajarannya. Makanya kenapa dilakukan begitu? Kalau tidak sabar saja tapi nggak dinasehatin, si murid nggak akan berubah. Begitu-begitu aja kejadiannya. Hari ini atau kadang-kadang dia masuk kelas. Dia masuk kelas ngelihat gurunya dengan pandangan kosong tanpa dosa, pandangan kosong tanpa dosa. Sudah paham? Alhamdulillah Ustaz. Padahal nggak paham satu pun dia. Dia ngelihat matanya ke arah guru, pikirannya kemana-mana itu. Pandangan kosong itu namanya, pandangan kosong, nggak berbinar-binar. Orang kalau paham itu kalau ngelihat guru tuh berbinar-binar. Ini nggak, kosong. Kosong, matanya pandangannya kosong. Wa tahsina khuluqihi. Tahsin artinya membaguskan. Kalau husna bagus, tahsin membaguskan. Membaguskan. Khuluqihi akhlaknya. Kayak tadi itu ya. Jangan telat datang pengajian, masuk kelas misalkan. Jangan sampai tidak mengulang pelajaran. Itu tujuannya juga akhlak. Akhlak dia dengan pelajaran. Akhlak kan sudah kita pelajari akhlak dengan pelajaran kan? Akhlak dia. Kalau orang sudah punya akhlak dengan pelajarannya, akhlak dengan ilmu agamanya, maka dia sudah tercipta akhlaknya dengan para ulama, akhlaknya dengan Rasulullah, bahkan akhlaknya dengan Allah. Maka kalau dia tidak mengulang pelajaran, tidak bersentuhan dengan ilmu agama, bagaimana dia mengatakan, oh saya dengan Allah itu akhlaknya baik sekali. Ilmu agama Allah aja dia tidak sayang. Dia lebih sayang kepada yang lainnya. Karena Allah itu tidak minta pengakuan, minta pembuktian. Karena urusan mengaku itu urusan manusia. I love you day, itu urusan manusia. Tapi nggak pernah berani datang ke orang tuanya. Itu manusia. Nah Allah nggak pengen kita berhubungan dengan Allah itu dengan cara seperti itu. Cuma Allah love you doang. Dia datang ke orang tuanya. Kalau belum sempat datang, jangan bilang I love you. Tunda dulu I love you-nya. Love you tiap hari. Habis itu makan tuh love you. Dipikir hidup ini bisa dengan love you doang. Bisa. Kecuali dengan iman. Wa islaha sya'nihi. Islah memperbaiki sya'nihi keadaannya. Jadi tujuannya supaya pendidikannya menjadi berjalan lancar. Yang kedua akhlaknya jadi baik. Yang ketiga kondisinya juga berubah menjadi bagus. Itu yang diinginkan, nggak ada yang lain. Makanya harus sabar. Dalam kondisi sabar itu diberikan kemaafan, tetapi harus dikasih nasihat juga. Jadi nggak boleh cuma sabar, nggak ada nasihat. Nggak boleh. Karena itu akan membuat orang tadi atau si murid tadi menjadi tidak punya pegangan. Fa'in arafa dzalika, apabila seorang alim atau guru mengetahui hal demikian, mengetahui teguran yang diberikan kepada si murid, lidzakaihi, karena murid itu pintar, cerdas, EQ-nya tinggi, cepat nyambung, bil isyarah, hanya dengan isyarat saja yang lewat si murid, gurunya dibilang dia langsung paham, aduh aku ada salah nih, oh iya tadi. Nah itu murid yang cerdas. Ada juga murid yang nggak cerdas. Apaan sih Ustaz? Itu murid paling bego sedunia itu tuh. Murid paling bego sedunia. Ini yang parah betul tuh kalau menghadapi murid yang seperti itu. Apaan sih Ustaz? Udah tahu salah, ustadznya diapain lagi?
Syukur ustadznya sabar. Kalau nggak sabar, dibenamkan ke dalam sumur itu. Kan harus sabar kan, guru harus sabar kan. Kalau nggak sabar kan dibenamkan ke dalam sumur. Udah jelas-jelas dia salah kan. Nah kalau yang pintar itu walaupun disyarat aja dia udah paham. Atau misalkan dia ketemu, dia datang ke guru, dibilang nggak boleh begitu, dia udah paham itu, tanpa harus diperjelas, udah paham. Nah murid yang seperti ini fala hajata, tidak perlu, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan ila kepada sarihil ibarah, sarih jelas, ibarat ungkapan. Tidak perlu ada ungkapan yang jelas, nggak apa-apa. Jadi kalau disampaikan begitu saja udah cukup, karena dia paham. Cuma yang jadi masalah ini kadang-kadang, yaitu murid-murid yang kayak tadi itu, ya, yang sudah diberi syarat nggak paham-paham juga. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ini tingkat utama. Di kelas itu juara 1 dalam bab itu, bukan dalam pelajaran. Nah, sudah dijelaskan secara terang benderang, pakai bahasa yang paling jelas, nggak ada lagi lebih jelas daripada bahasa itu, tetap nggak paham. Merasa tidak bersalah lagi, berdebat lagi sama gurunya. Ada yang model begitu? Banyak, ada. Nah, itu yang tingkat paling. Nah makanya kalau yang paham-paham itu dikasih syarat aja itu udah cukup, nggak perlu yang berat-berat. Kenapa? Karena cerdas. Cuma begini, kadang-kadang ada yang cerdas. Kalimat zaka itu bukan pintar, cerdas. Ada orang pintar tapi belum tentu cerdas. Mahir kalau bahasa Arab itu, mahir itu artinya pintar, tapi belum tentu dia zaka, belum tentu dia cerdas. Tapi ada orang cerdas, dia sudah pasti pintar, walaupun bukan pintar pelajarannya, pintar menempatkan diri. Nah itu orang cerdas. Cerdas itu di atas pintar. Pintar itu artinya dia mempunyai kemampuan dari sisi pemikiran, punya kemampuan dari sisi keilmuan, punya pemikiran dari sisi bahasa. Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan apa yang sudah dia miliki itu. Makanya ada kalimat begini, orang yang berbicara itu bukan berbicara apa yang dia tahu, tapi yang mengetahui apa yang dia bicarakan. Kalau yang bicara apa yang dia tahu itu pintar namanya, karena semua yang dia tahu dia bicarakan. Tetapi orang yang cerdas itu yang dia mengetahui apa yang dia bicarakan. Makanya dalam sistem bab belajar nggak semua ilmu itu harus dikasih. Kalau dikasih itu berantakan muridnya, hancur. Makanya tidak boleh seorang guru itu ketika memberikan pelajaran lalu memberikan semuanya. Contoh misalkan belajar bab katakanlah hukum taklifi ada 5 ya, wajib. Nah, bagaimana cara membuktikan wajib? Wajib itu ada begini, jelaskan semuanya. Sedangkan dia belum pernah belajar sama sekali bab-bab seperti itu. Akhirnya apa? Bukannya pintar malah tambah kacau. Akhirnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama sesat, yang kedua bosan. Lama-kelamaan nggak mau lagi aku datang. Apa? Pusing kepalaku. Makanya diberikannya itu yang mudah dia pahami. Nanti ada babnya di depannya akan kita bicarakan bab ini tentang masalah yang saya jelaskan. Nah, itu yang disebut dengan cerdas. Murid itu juga begitu. Murid itu ada yang pintar, ada yang cerdas. Kalau dikasih pelajaran oleh ustadz, cepat sekali dia nangkap. Orang lain baru nulis 4 baris, dia sudah 4 halaman. Pintar sekali. Semua yang dijelaskan tuh dia tulis, dia catat. Cepat. Ujian paling unggul di kelas. Itu orang pintar. Tapi akhlaknya, buruknya subhanallah. Nah, itu nggak cerdas. Karena dia punya perangkat, dia punya ilmu, tapi dia tidak bisa pakai ilmu itu. Artinya dia tidak cerdas. Nah, makanya murid yang dimaksud di sini ini dalam teks yang kita baca ini bukan pintar tapi cerdas. Zaka bukan mahir. Nah, ada yang pintar itu terkadang ketika diberi syarat dia nggak paham. Karena dia nggak cerdas. Bisa dipahami ya? Wa illam yafham dzalika, apabila dia tidak paham yang demikian itu, artinya sudah diberi syarat nggak paham. Illa bisarihiha, kecuali dengan jelas penyampaiannya. Atabihi, maka dia lakukan dengan cara yang jelas. Artinya mendatangkan, bihi mendatangkannya, mendatangkan dengannya. Artinya dia lakukan secara jelas. Kamu kenapa sih Ustaz? Sini duduk kamu. Kamu tadi gini-gini kan? Harus diperjelas. Tapi dengan talatuf, dengan lemah lembut. Tadi hanya contoh saja. Wara'at tadrija. Ra'a artinya menjaga. Makanya pemimpin disebut ra'in. Nah, artinya kenapa? Orang yang menjaga yang dipimpin. Sedangkan yang dipimpin namanya ra'iyah.
kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, setiap kalian akan diminta tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Ustadz diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap murid-muridnya. Orang tua diminta pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Ketua RT diminta terhadap masyarakat RT-nya. Seterusnya. Sekurang-kurangnya kepimpinan terhadap diri kita sendiri. Itu sekurang-kurangnya. Nah, ini bagi yang jomblo, yang nggak punya keluarga, tinggal hidup sendiri. Nah, itu minta pertanggungan untuk dirinya sendiri. Ngajar tidak, belajar tidak, semua tidak. Ya kan? Nah, itu ra'in. Ra'a itu artinya memelihara. Jadi kalau disebut pemimpin di dalam bahasa Arab artinya yang menjaga, yang memelihara urusan. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak menjaga urusan yang dipimpin, maka dia tak pantas disebut pemimpin. Casingnya saja sebagai pemimpin, hakikatnya bukan. Makanya kalimat ra'in itu artinya, bahasa dasarnya itu artinya mengembala. Itu bahasa aslinya, menggembala. Ra'iyah itu adalah gembalaan. Artinya seorang pemimpin itu seperti seorang penggembala. Dulu orang kalau menggembala kambing di padang pasir itu tidak ada kandang. Nggak ada kalau istilah kita begitu sudah gelap malam, masukkan ke kandang. Tanya Ma'arif, hidupkan perapian. Nggak ada. Di Arab tuh nggak ada model kayak begitu. Yang namanya di Arab itu kalau misalkan kita menggembala kambing, bebas saja begitu 24 jam. Makanya siang malam harus dijaga. Coba bayangkan kalau datang binatang buas. Betapa ribetnya menjaga gembala. Gembala itu bukan cuma 2-5 ekor, 100, 200, bahkan 2000 ekor dilepas begitu saja. Dijaga 5-10 orang misalnya. Susah betul. Capek. Nah, bagaimana dia bisa sanggup memelihara gembalaan siang dan malam dalam kondisi yang seperti itu? Begitulah hakikatnya seorang pemimpin menggembala atau menjaga kemaslahatan dari orang yang dia pimpin. Maka dalam bab ini, dalam bab yang kita baca, ketika penggunaan kata ro'a di sini, maka guru punya juga tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan daripada muridnya tadi. Bagaimana cara menjaganya? At-tadrija, berjenjang. Karena tidak mungkin penjagaan itu dilakukan sekaligus. Nggak mungkin saya bisa membuat satu orang itu pintar dalam satu malam. Nggak mungkin. Saya nggak mungkin bikin satu orang di sini, salah satu dia orang yang ikut pengajian di sini itu, malam ini, besok pagi dia sudah bisa langsung baca kitab ini sama terjemah, nggak bikin. Nggak mungkin dalam satu malam, mustahil. Makanya bitadrij, harus beransur-ansur. Makanya ayat Al-Quran itu juga diturunkan tadrijian, beransur-ansur. Kenapa Al-Quran diturunkan beransur-ansur? Ada hikmahnya. Bukan nggak ada hikmahnya, ada hikmahnya. Kalau diturunkan sekaligus, hilang banyak orang, banyak tidak ketemu konteksnya. Sehingga pemahamannya menjadi tidak kuat. Dengan dikeluarkannya Al-Quran itu beransur-ansur, karena ada sebab nuzulnya, ada peristiwanya, ada kejadiannya. Jadi itu lebih melekat pemahamannya. Makanya para sahabat itu jadi generasi yang pertama yang dianggap oleh Rasulullah sebagai sebaik masa. Karena mereka itu bukan hanya terima Al-Quran, tapi mereka melihat konteks dan menjalani konteks yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kalau kita kan mendengar, mempelajari. Cerita tentang perang Badar, kita mempelajari, mendengar. Tapi kan nggak mengalami. Para sahabat itu mengalami. Mereka melihat sabetan-sabetan di atas kepala mereka yang dilakukan oleh para mereka mendengar. Kita kan tidak, kita hanya baca sejarahnya. Maka ketika mereka baca ayat-ayat yang tentang masalah walaqad nasarakumullahu bi Badrin, maka Allah telah membantu kalian pada saat perang Badar. Mereka memahaminya nggak akan sama dengan kita. Kenapa? Karena kita prosesnya belajar dan mendengar. Sedangkan mereka belajar, mendengar dan mengalami. Nggak akan sama. Makanya kenapa mereka menjadi generasi yang paling istimewa dari semua generasi umat muslim. Maka kata Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik abad itulah abadku, kata Rasulullah. Artinya di mana para sahabat Rasulullah itu berada. Karena mereka mengalami 3 proses, kita tidak. Nah itu perbedaannya. Nah, makanya ada tadrijian itu. Beransur-ansur atau berjenjang. Nah, guru kepada murid juga begitu. Wara'at tadrija. Ini ada murid yang bandel. Gak mungkin kadang-kadang untuk menghilangkan kebandelannya cuma butuh waktu 1 jam. Enggak. Kadang butuh waktu sampai setahun. Terus menerus dibimbing, diajarin, diingatkan, dinasihatkan. Makanya disebut tadrij. Nah, tadrij ini tidak mungkin berlangsung kalau nggak ada sabar tadi. Lihat ketemu ya. Karena namanya beransur-ansur itu butuh waktu, butuh nasihat yang banyak, butuh kerja keras yang banyak, butuh energi banyak yang dikeluarkan. Kalau nggak sabar, nggak mungkin berhasil.
Maka antara sabar dengan menjaga kemaslahatan murid secara berjenjang ini, beransur-ansur ini, kemudian menjadi ketemu. Kita tahu benang merahnya. Itu alasannya. Kenapa di awal tadi disebut sabar, sekarang disebut dengan beransur-ansur. Wara'at tadrija. Bagaimana caranya? Selanjutnya, wa talattufa, juga menjaga kelembutan. Ya, menjaga kelembutan. Wa yu'addibuhu, dan dia mengadabkannya, memberi adab atau mengajarkan adab kepadanya, kepada si murid. Bil adabis saniyah, dengan adab yang tinggi. Saniyah artinya tinggi. Dengan adab-adab yang tinggi. Diajarkan tentang akhlak, diajarkan tentang rasa malu, diajarkan tentang masalah sopan santun dan lain sebagainya. Itu minal adabi as-saniyah. Wa yuharriduhu, dan memotivasinya, ya, alal akhlaqil mardiyah, atas akhlak-akhlak yang diridhoi, ya, mengajarkannya adab yang tinggi, lalu memotivasinya agar dia memiliki akhlak yang diridhoi. Ini kalimatnya saja yang berbeda tapi maksudnya sama, ya, itu juga. Wa yusihi, dan diwasiatkan kepadanya. Si guru mewasiatkan kepada murid. Ashraf, kasihan duduk di situ, di sini aja. Di sini juga ada ini. Duduknya begini soalnya. Kasihan. Nanti 2 jam saya yang salah sama Allah. Mana pecinya? Enggak bawa. Ada peci. Tolong ambil peci. Tolong kasihkan peci. Kasih. Ada satu lagi ke sisi ini. Sudah? Wa yusihi, dan mewasiatkannya bil umuril, dengan urusan-urusan al-urfiyah. Al-urfiyah itu yang ma'ruf. Ya. Urfiyah asal katanya arafa, mengetahui. Ma'ruf artinya perbuatan yang sudah diketahui baiknya maksudnya. Makanya dalam hukum fikih ada yang disebut dengan al-urf. Urf itu artinya budaya, adat istiadat, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu berasal dari kalimat yang sama tuh, dengan ma'ruf, dengan arafah. Kita dengan Allah juga dari arafah, ma'rifah namanya. Sama. Makanya kenapa adat dalam masyarakat, kearifan lokal itu tidak dianggap sebagai budaya. Dalam Islam itu tidak dianggap budaya karena dia tidak berasal dari kalimat ma'ruf tadi. Kalau dia melenceng dari hukum Allah. Karena dalam pandangan Islam itu bukan adat itu, tapi kejahatan. Karena adat di dalam Islam, kebiasaan yang kita buat yang nggak ada urusannya dengan hukum halal haram, mubah saja, tetapi dia ma'ruf. Ma'ruf artinya apa? Tidak mengundang marahnya Allah. Tidak ada unsur keharaman di dalam hukumnya. Itu boleh. Contoh, mana ada Rasulullah pakai peci kayak saya? Pernah lihat Rasulullah pakai kemeja kayak saya ngajar ngaji? Rasulullah pakai kemeja panjang lengan tangan, habis itu ngaji pakai jam pula. Pernah dengar? Enggak pernah. Tidak ada. Dan ini halal, babnya bab halal karena dia hukumnya mubah. Mubah artinya dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak mengundang dosa, juga tidak berpahala, dilakukan atau ditinggalkan. Itu namanya mubah. Nah, kebiasaan seperti itu tidak masalah. Teman-teman kalau ikut pengajian ikut baju koko. Mana ada baju koko itu, baju Rasulullah. Itu kan baju yang dibuat dari adat. Di pondok pesantren kalau ke masjid harus pakai kain sarung. Pakai celana kena hukuman. Pakai kain sarung. Sejak kapan Rasulullah pakai kain sarung? Tetapi itu adat. Artinya apa? Tidak haram. Jadi jangan lihat orang pergi ke masjid pakai kain sarung, bid'ah. Bukan, ente yang bid'ah. Enggak bid'ah itu. Kenapa? Itu bab mubah. Saya pakai beginian. Ini Rasulullah nggak ada dulu kokaan. Ya, tapi ini nggak bisa karena ini alat hitung. Bukan berarti ketika saya menghitung dengan jari atau dengan ini terus lantas berbeda. Kalau hitung pakai gini, surganya di atas. Kalau hitung pakai tangan, surga di bawah. Enggak ada. Ini alat hitung saja. Kalau yang satu pakai tangan, hitung pakai tangan.
Kalau nggak sanggup menghitung, saya pakai kepala aja ingat, EQ-nya tinggi, ya silakan. Subhanallah, subhanallah, ini sudah 26 kali, silakan. Nggak ada masalah, nggak ada urusan, Pak. Itu namanya bab adat. Maka adat-adat yang seperti itu, yang mubah itu berasal dari kata yang ma'ruf. Artinya dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya selama tidak ada unsur keharaman. Makanya ada kalimat antum a'lamu bidunyakum. Kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Tetapi ketika adat tersebut melanggar hukum Allah, adat pakaian misalkan, terbuka aurat, itu bukan adat di dalam Islam. Itu disebut kejahatan, su. Kenapa? Karena hukum menutup aurat itu wajib. Kalau membuka artinya ada haramnya. Maka tidak ada lagi adat di situ. Makanya dalam usul fikih itu gampang. Adat silakan kerjakan, nggak masalah. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Begitu ya, simpel sederhana. Jadi kearifan lokal itu dijaga oleh Islam. Islam itu tidak memasuki adat budaya istiadat, adat istiadat budaya kearifan, enggak dimusuhi. Selama tidak ada unsur keharam. Teman-teman kalau misalkan pergi ke Arab, pecinya peci haji. Walaupun belinya di Maroko, tetap juga namanya peci haji. Padahal nggak ada haji kan di Maroko. Kadang-kadang belinya di Tanah Abang, tapi juga peci haji. Padahal peci Tanah Abang itu kan peci haji, karena haji itu ada yang di Mekah. Ya, Tanah Abang bukan peci. Ya, misalnya beli peci haji. Tapi kalau teman-teman pergi ke Indonesia, pecinya kayak mako itu, dipakai buat salat sekaligus dipakai oleh anggota DPR. Ya, ini begitu pecinya. Teman-teman datang ke Jawa, lain lagi pakai apa namanya? Blangkon. Ya, nanti teman-teman pergi ke Afrika, lain lagi. Pergi ke Pakistan, lain lagi. Beda-beda. Ya, itu adat. Hakikatnya menutup kepala. Mau yang lebih bagus, pakai serban. Pakai serban seperti Nabi, ya. Pakai imamah. Nabi itu pakai imamah. Cuma di Indonesia susah karena tropis. Padahal orang Arab tuh panas tapi kuat ya. Kita tropis nggak kuat. Pakai imamah. Cuma imamah ini pakaian orang yang ulama, pakaian orang alim. Kalau kita pakai yang belum alim ini dikira nanti alim. Agus pakai imamah, udah pergi ke masjid misal, disuruh jadi imam. Kata Agus musibah sudah. Musibah ya. Jadi musibah. Nah, jadi itu terkait dengan al-urfiyah. Bisa dipahami ya? Wa 'alal awda'i syar'iyyah, dan atas kondisi-kondisi yang dibenarkan oleh syariat. Awda' itu kondisi-kondisi, ataupun bisa juga makna awda' di sini diartikan dengan arti hukum. Hukum-hukum syariat. Nah, artinya apa? Adat itu, adab, ya, adat pakai T, adab pakai B, itu semuanya ada dasar hubungannya dengan syariat. Makanya tidak ada tarikat, tidak ada hakikat kalau nggak ada syariat. Ya, kalau ada orang bertarikat, berhakikat, nggak ada syariat, itu bukan syariat. Oh, itu bukan hakikat. Itu hakikat-hakikatan. Aka mobil-mobilan. Aka ya, seperti mobil-mobilan. Nggak ada. Karena dasarnya begitu. Karena hikmah itu kan adanya pada ilmu hakikat. Hikmah itu datang setelah hukum kan. Karena hikmah berasal dari kata hakama, yang juga membentuk kata hukum. Sudah pernah saya berikan. Nah, nanti saya minta satu orang untuk menjelaskannya kembali ke saya. Masa saya terus yang ngomong, capek juga saya. Baik. Warabi, yang keempat. Sudah, yang ketiga ya. Jadi harus sabar. Guru itu harus sabar dalam mendidik muridnya ketika muridnya berlaku yang tidak pantas, diberikan maaf, tetapi juga dalam bersamaan dengan itu juga harus diberi nasihat, diberi petunjuk, diberi nasihat, ditunjukkan kepada dia mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Nah, nasihat ini pun juga bisa bertingkat-tingkat, ya, bisa bertingkat, tergantung situasi dan kondisi. Kalau yang pemalu, mungkin cara menasihatinya biasa saja. Tapi kalau yang agak keras sedikit, nah ini juga keras sedikit juga cara mungkin. Karena dia nggak masuk kalau dinasihatin dengan malu-malu. Nah, ada yang seperti itu ya. Warabi, yang keempat, warabi'u ayasmahalahu, membolehkan kepada si murid. Membolehkan di sini artinya membolehkan dalam bentuk melapangkan. Membolehkan dalam bentuk melapangkan. Dengan apa? Bisuhulatil ilqa, dengan mudahnya penyampaian.
fi ta'limihi, pada urusan pengajarannya, wa husni talafudhi, dan baiknya pelafatan, pengucapan, fi tafhimihi, ketika memberi pemahaman kepada si murid. Jadi harus baik penyampaiannya, harus jelas. Makanya saya katakan, kalau misalkan lagi bicara A, jangan lari ke bab B. Bab B itu hanya diceritakan sebagai contoh untuk menguatkan yang A agar yang A mudah dipahami. Itu tujuannya. Ini lagi cerita bab akhlak, tiba-tiba cerita bab puasa 1,5 jam. Sedangkan bab akhlaknya cuma 1,5 jam. Nah, ini salah alamat. Salah alamat. Salamat itu punya orang Depok. La siyama, apalagi idza kana, apabila si murid tersebut ahlan, menjadi ahli lidzalika, untuk hal yang demikian. Disebabkan li husni adabihi, karena baiknya adabnya, wa jaudati talabihi, dan baiknya penuntutan ilmunya. Jaudah bagus, ya. Talab pencarian ilmu. Makanya talib orang yang mencari ilmu, disebut santri, siswa, murid. Wa hirsihi, dan dorongannya, ala, atas, dhabti, menguasai, al fawaid, faedah. Fawaid jamak dari al faedah, jamaknya fawaid. Wa hifdin nawadir, hifdil menghafal, an nawadir istilah-istilah yang langka, istilah-istilah yang jarang ditemui. Teman-teman, misalkan nanti akan saya kasih tahu bab illah. Pernah dengar illah? Pernah dengar illah? Tahu apa itu illah? Kalau dengar pernah, mungkin kalau dijelaskan masih susah, Ustaz. Nah, itu namanya langka. Tapi begitu diberikan, dia cepat nangkapnya. Dia catat, dia bisa mengulang, bisa menghafal semuanya. Apa yang dijelaskan itu dia tahu. Ketika suatu saat ada pertemuan lagi, ditanyakan kepada dia, apa illah? Dia ulang, mudah. Dia ulang. Kenapa? Dia tangkap. Tapi ada orang sudah 10 kali diulang, 10 kali diulang, 11 kali dia lupa. Padahal diulang cuma 10. Lalu lupanya 11. Ada juga yang model seperti itu. Ada juga yang model seperti itu. Nah, ini kalau misalkan apa namanya, si murid tersebut biar sampai seperti tingkatan tadi, bisa sampai baik akhlaknya, kuat dalam menuntut ilmu, kemudian juga dorongan dia untuk menguasai bahan materi pelajaran ilmunya juga menjadi kuat juga. Nah, caranya bagaimana? Salah satu cara yang harus disampaikan oleh si guru, penyampaiannya harus mudah dimengerti, tidak bertele-tele. Ini ceritanya muter-muter aja, tapi nggak jelas. Ini mana ujung mana ekor, nih nggak jelas. Karena muter-muter, karena ujung ekornya udah digabung, ekor sama kepalanya udah digabung, muter-muter aja, nggak jelas lagi mana kepala mana ekornya, nggak jelas. Nah, ini sulit. Nah, ini tidak boleh bertele-tele. Makanya dalam bab akidah nggak boleh tasalsul, tidak juga boleh daur namanya. Daur itu seperti rantai makanan, berputar-putar terus. Tahu kan daur itu? Tahu daur? Nah, itu berputar-putar. Nah, nggak boleh. Contoh misalkan, kalau rantai makanan kita sebut misalkan ada binatang mati. Binatang mati itu dimakan oleh tumbuhan, pokok kayu. Pohon kemudian daunnya dimakan lagi oleh burung misalkan. Burung nanti dimangsa oleh apa namanya, binatang lain lagi. Binatang yang memangsa burung itu dimakan lagi. Terus begitu tuh. Nanti dia mati. Begitu mati kan zat-zatnya masuk lagi ke dalam tanah, diambil lagi oleh pohon. Begitu lagi putar-putar tuh, gak habis tuh. Makanya dalam hidup, dalam berakidah tuh nggak boleh daur. Daur itu artinya itu berputar-putar tuh, lingkaran setan jadinya. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau putar-putar begitu, kita tanya, ini burung yang dari pohon atau pohon yang dari tanah atau yang dari cairan teh atau dari siapa, dari mana nih? Siapa yang pertama? Nggak ketahuan mana yang pertama? Nggak jelas. Sama seperti kita bertanya, mana duluan? Telur apa ayam? Hah? Telur ya? Telur duluan ya? Ayam. Nah itu, ini bab daur nih. Ini kalau kita berdebat sampai subuh nggak selesai. Makanya tidak boleh. Untuk memecahkan suasana daur itu cuma satu, bahwa semuanya ada penciptanya. Begitu juga tidak boleh, itu namanya daur itu. Putar-putar di situ aja. Itu dalam bab akidah. Juga tidak boleh dalam bab akidah namanya tasalsul. Tasalsul itu menjenjang. Si A
berasal dari ayahnya, ayahnya berasal lagi dari ayahnya, ayah nggak habis begitu ya. Terus kita tanya, terus yang ini itu akhirnya sampai mati, nanyanya dia mati, kita mati, nggak selesai. Kenapa? Karena nggak ada manusia pertama. Tasalsul itu namanya. Harus ada yang berakhir. Nabi Adam berakhir. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tidak seperti Allah menciptakan makhluk yang lainnya dengan cara dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Tapi Nabi Allah Adam langsung diciptakan oleh Allah dari tanah. Kalau kita unsur tanahnya ada, tapi kan tidak langsung diciptakan seperti Nabi Adam, karena kita dimasukkan ke dalam rahim ibu kita. Kenapa Nabi Adam dibuat begitu? Karena Nabi Adam orang pertama, belum ada rahim saat itu. Belum ada rahim. Nggak mungkin rahim dibuat di luar badan. Belum ada rahim. Maka tidak boleh tasalsul. Tasalsul itu episode A, B. Seperti sinetron. Sinetron itu kalau sudah di atas 40 episode, udah bosan kita nonton. Ini kapan selesainya nih film? Kalau nggak selesai, 40, 50, udah 126 masih ada dia. Ini apa sutradaranya kebangetan, kepinteran, atau yang penontonnya kebodohan? Di filmnya nggak selesai, ada 126 episode. Sutradaranya yang terlalu pintar atau yang nonton yang terlalu bodoh? Karena ini nggak mungkin, mustahil. Masa episodenya terlalu jauh begitu? Terlalu banyak itu episodenya. Maka harus ada berakhir. Nah, begitu juga dalam ilmu akidah. Nah, terkait dengan bab ini, begitu juga cara menjelaskan pelajaran. Jangan bertele-tele, jangan muter-muter kagak jelas. Akhirnya tidak paham. Sulit dipahami. Sulit dipahami. Nah, ketika diceritakan harus menjelaskan strike. Misalkan diceritakan tentang sholat. Apa yang paling penting dulu tentang sholat? Salah satu yang paling penting dulu sholat adalah kita ceritakan apa itu sholat. Karena nggak mungkin kita jelaskan bagaimana sholat kalau apa itu sholat belum kita sebutkan. Bagaimana mungkin saya menceritakan tentang maku sedangkan maku jadi nggak dikenal oleh orang? Saya harus jelaskan dulu siapa maku ini sebelum saya menjelaskan tentang dirinya. Begitu. Maka saya jelaskan sholat. Maka itu sebab tidak bertele-tele. Jadi itu poin. Nah, nanti tingkatan penjelasannya disesuaikan dengan kapasitas. Bagi yang level 1, level 2, level 1 itu berbeda. Kalau yang level 1 mungkin dikasih 2 poin, 3 poin. Ya. Naik level 2 nanti ditambah lagi 2 poin. Level 3 tambah lagi. Kalau sudah level ke atas semua poin dikasih. Ada berapa poin? Ada 30-nya dikasih. Yang sudah sampai pada tingkatan seperti. Bahkan dia bukan hanya sekenggup mengetahui 30 poin, bahkan dia sudah bisa membuat poinnya sendiri. Nah, karena sudah ada kemampuan, pintar dan cerdas. Wala yudakhiru anhu, tidak boleh menyimpan darinya, dari si murid. Min anwa'il ulumi, daripada jenis-jenis ilmu. Ma yas'aluhu, apa-apa yang ditanyakan kepada gurunya oleh si murid. Wa huwa ahlul lahu, sedangkan si murid ini sedangkan gurunya ini ahli dalam bidang yang ditanya. Ditanya masalah Ustaz, apa hukum masalah bab ini? Dia tahu, dia ahli dalam bab itu, tapi tidak mau dikasih tahu. Itu tidak boleh. Wajib dikasih tahu. Ini masuk dalam bab hukum man su'ila an ilmin fakatamahu ya'ti yaumal qiyamati muljamman minan nar. Barang siapa yang ditanya suatu pertanyaan lalu dia menyimpan pertanyaan tadi, tidak mau menjawabnya, memang sengaja disimpan. Alah, mudah model empty, apa yang dikasih tahu? Modelnya begitu. Ya, ya'ti yaumal qiyamati muljamman minan nar. Orang seperti itu akan datang di hari kiamat dalam kondisi dicambuk dari api neraka. Karena ilmu itu tidak ada hak prerogatif bagi siapapun, nggak ada copyrightnya. Ilmu itu nggak ada copyright. Ini kitab Adabul Alim Mutalim ini nggak ada isinya, bukan kitabnya, isinya tidak ada copyright. Ini copyrightnya punya Allah. Maka bagi orang yang sudah menguasai boleh mengajarkan kepada siapapun, nggak ada copyright. Hanya saja di dalam ilmu Islam diberi ijazah. Ijazah itu bukan dikasih copyrightnya, bukan. Ijazah itu diberi legalitas bahwa kamu sudah pantas mengajar. Kalau belum dapat ijazah, kamu berarti belum pantas mengajar. Itu tujuannya, bukan masalah bahannya. Pantas dan tidak pantasnya orang yang menyampaikan materi itu. Bisa dipahami? Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya tidak boleh. Misalkan Ustaz, kalau ditanyanya, ini kan kita malam ini babnya bab akhlak, bab tasawuf.
Ini nanyanya masalah sejarah, nggak nyambung betul, jauh betul. Ya. Kalau misalkan mengganggu yang utama sedang berlangsung pelajaran, ditunda. Tapi kan bisa dijawab di luar itu. Yang tidak boleh, kemudian tidak adanya keinginan untuk menjawab. Harus ada keinginan untuk menjawab, itu harus ada. Kenapa? Karena ilmu itu milik Allah, wajib dibagi. Maka kalau tidak, nggak akan berlaku wal takum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada satu kaum yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kalau nggak ada kesampaian, kalau ilmunya nggak dibagi. Ya, baik, kita lanjutkan. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu rubbama, bisa saja yuwahhisus sadra, membuat dada ini yuwahhish, wahish itu menjelekkan, yuwahhisus sadra, menjelekkan dada, wa yunaffirul qalba, memecahkan hati. Kan orang akhirnya mengatakan, Allah, belajar lalu ke luar negeri, ditanya nggak mau jawab, malah giliran gua tanya malah ngejawabnya apa? Bagi buat enting, ngapain dijawab, bebuih mulutku aja, gitu jawabannya. Apain juga jauh-jauh, mendingan kuliahnya di UIN sini. Akhirnya kan timbul rasa itu dalam hatinya kan. Ini yang disebut yuwahhisus sadra. Timbul ke hal kondisi-kondisi yang membuat hatinya tidak mengenakkan. Bahkan bisa saja berpikir hal-hal yang buruk. Yunafirul qalba, memecahkan hati. Wa yurithul wahsyah, dan mewariskan. Wahsyah itu sama tadi, yuhasyu, keburukan. Dengan sebab pecahnya menjadi adanya warisan keburukan di dalam kehidupan. Akhirnya jadi dendam. Alah, malas ke situ. Kenapa? Berapa kali nanya nggak pernah dijawab. Nggak penting banget pertanyaan. Mendingan nggak usah ngaji di situ. Timbul. Jadi nggak ngajinya bukan karena malas, karena dendam. Jadi yurithul wahsyah, mewariskan karena dendam itu keburukan. Kebencian itu keburukan. Memutuskan hubungan silaturahmi itu keburukan. Wa kadzalika, begitu juga la yulqi ilaihi. Maaf, saya sedikit ngenot di baris terakhir yang kanan. Wa huwa ahlun lahu. Wa huwa di situ bukan guru ya, murid. Ya. Wa huwa murid, bukan guru ya. Nah, jadi kalau murid bertanya satu pertanyaan yang dia memang ahli dalam bidang itu. Misalnya dia tanya sejarah karena dia memang belajar sejarah. Cuma ada beberapa pasal-pasal yang belum selesai dalam bab itu yang ingin dia ketahui. Tapi ada orang yang tidak ahli. Bagaimana kalau orang yang tidak ahli tapi bertanya pada hal yang nggak penting? Misalkan ada orang, dia belum ngerti sama sekali. Ustaz, bagaimana cara mencapai hakikat? Wah, ini kan ngeri ini pertanyaannya. Ngaji Al-Quran aja antara ba sama alif nggak bisa bedakan. Tapi nanya bab hakikat, kan ngeri kita menjawabnya. Nah, bagaimana kali orang seperti ini? Dijelaskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sini. Wa kadzalika, dan begitu juga la yulqi ilaihi, tidaklah disampaikan kepada si murid tadi. Ya, la yulqi ilaihi. Yulqi ila artinya menyampaikan. Malam, apa-apa yang belum yata'ahhal lahu, yang dia belum ahli dalam bidang itu, tidak boleh disampaikan. Tidak boleh disampaikan. Dia belum ahli. Karena kenapa? Li'anna dzalika, karena sesungguhnya demikian itu yubarridu dhihnahu. Yubarrid artinya membekukan. Barid artinya dingin. Yubarrid mendinginkan, artinya mendinginkan, membekukan. Yubarridu dhihnahu, membekukan otaknya. Makanya coba lihat, orang yang belajar yang aneh-aneh, otaknya tumpul. Serius? Nggak serius. Ini kalimatnya bukan kalimat saya. Ini kalimatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yubarridu dhihnahu itu membuat otak itu menjadi beku. Akibatnya apa? Tumpul. Kenapa? Dia membayangkan bisa ketemu Nabi Muhammad setiap jam, tapi nggak pernah belajar ilmu. Dia cari cara bagaimana orang lain bisa, dia bisa juga. Ulama aja nggak mungkin setiap jam ketemu, tapi dia bisa. Nah, ini yang berbahaya. Akhirnya apa? Diajak ngomong nggak bisa, dan ketika diajak diskusi nggak nyambung. Kenapa? Yubarridu dhihna, membekukan otaknya. Arti membekukan apa? Otaknya nggak encer. Orang nggak encer itu kan jadi tumpul, jadi kaku.
Otak yang kaku nggak akan bisa membuat orang pintar. Orang yang otaknya kaku nggak bisa membuat orang jadi cerdas, itu nggak bisa. Bisa dipahami ya? Yubarridu dinahu wa yufarriqu fahmahu, dan memecahkan pemahamannya. Tadinya sekolah di pesantren, belajar ilmu tafsir, ilmu fikih, tiba-tiba yang dipelajari di pesantren itu semua dibuang oleh dia, hanya gara-gara ngejar ilmu laduni. Hanya ditinggalkan ilmu fikihnya, tinggalkan. Yufarriqu fahmahu, memecahkan pemahamannya. Pemahamannya ada, dibuang semuanya. Ini berbahaya. Maka kalau ada murid yang seperti ini, yang dia tidak ahli dalam bab itu, nanyanya terlalu tinggi, kalau bahasa kita, yang nggak pantas diberikan, tidak boleh diberikan. Kenapa tidak boleh diberikan? Mungkin si guru tahu, misalkan gurunya orang alim, betul-betul alim sekali, tapi kan dia melihat, murid kamu ini baru level 1, pertanyaanmu ini level 7, main game aja nggak bisa lompat ke level 7 kok, kecuali pakai cheat, kode curang. Masa mau belajar ilmu dengan Allah pakai kode curang? Nggak bisa, harus level 1, level 2, level 3, dan sampai level 7. Betul ya? Nggak bisa langsung ke level 7. Jadi kalau ada orang bertanya terlalu tinggi, nggak boleh dikasih tahu. Karena itu dimungkinkan akan membuat yubarridu dhihnahu wa yufarriqu fahmahu, membekukan otaknya, dan juga memecahkan pemahamannya. Wa in salahu talib, apabila seorang murid bertanya kepada gurunya tadi, kepada orang alim, sa'ala bertanya, at-talib murid, hu kepada guru. Apabila bertanya kepadanya, at-talib, yaitu ditanyakan oleh si murid, syai'an, sesuatu min dzalika, dari hal yang demikian itu. Artinya hal-hal yang belum pantas dia ketahui, karena dia tidak akan mampu menguasainya. Ditanya masalah itu, maka nggak akan mampu dia kuasai. Kalau ditanya hal begitu, lam yujibhu, tidak boleh dijawab. Maka si guru tidak boleh menjawabnya. Lam yujibhu. Wa yu'arrifuhu, dan memberitahu kepadanya. Yu'arrif artinya memberitahu. Ya'rifu, tahu. Yu'arrif, memberitahu. Wa yu'arrifuhu, dan memberitahukan kepada si murid anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu, memberi jawaban dari pertanyaan dia, yadurruhu, akan memberi mudarat kepada dia, wala yanfa'uhu, dan tidak memberi manfaat kepada dia. Wa in mana'ahu, dan sekiranya guru tersebut mana'ahu, melarang si murid, iyahu, akan pelajaran yang ditanya tadi, ya, minhu, daripada si murid. Jadi pelajaran tadi ditahan, tidak disampaikan, tidak dijawabkan, ditahan. Lisyafaqati alaihi, ini bukan karena apapun, tapi lisyafaqati alaihi, tapi karena kasih sayang si guru kepada si murid. Makanya kalau logikanya begini, kalau dia menjawab berarti dia nggak sayang sama muridnya, karena dia merusak muridnya, berarti nggak sayang, maka nggak boleh dijawab. Walutfu bihi, dan juga tidak menjawab karena dia punya kelembutan terhadap si murid. Jangan engkau masuk ke bab itu, nanti rusak. Ikut apa yang sudah saya ajarkan, polanya begini, beransur-ansur, berjenjang, jangan main lompat. Emangnya tali dilompat-lompat? Ini ilmu, bukan tali. La li bukhlin alaihi, bukan dengan sebab pelit atasnya si murid. Jadi bukan memberikannya bukan karena si guru pelit, bukan. Tapi justru karena kasih sayang dan kelembutan yang dimiliki oleh si guru kepada murid tadilah yang menyebabkan dirinya tidak mau memberikan jawaban. Si murid belum bisa baca Al-Quran, diajarkan ilmu laduni, ini kan luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasa. Belum bisa baca Al-Quran, disuruh masuk tarikat. Luar biasa. Padarin dulu baca Al-Quran, lurusin dulu baca Al-Quran. Kelas itu ada, kalau belum bisa 1 tambah 1 sama dengan 2, jangan belajar 100 tambah 100 sama dengan 200. Ya, makanya yang tadi saya katakan, guru itu juga harus cerdas. Dia harus tahu
apa yang dia sampaikan, bukan dia menyampaikan apa yang dia tahu saja. Kalau dia menyampaikan apa yang dia tahu, maka semua yang dia tahu akan dia berikan. Sedangkan dia tidak punya filter, apakah si murid tadi sanggup menerimanya atau tidak. Masalahnya bukan dia, yang nerimanya yang jadi masalah. Korbannya bukan yang menyampaikan, korbannya yang menerima. Maka ketika yang menerima menjadi korban, maka sesungguhnya itu bukan lagi kasih sayang namanya. Itu bukan lagi kasih sayang. Maka tidak boleh. Nah, bagaimana juga supaya dia bisa sampai ke ilmu tertinggi misalkan? Bagaimana caranya? Thumma yurghibuhu. Kemudian, jadi bukan dijawab. Thumma yurghibuhu. Dia beri keinginan kepada si murid. Yurghib, memberi keinginan. Keinginan seperti inda dzalika, di sisi yang demikian itu, fil ijtihad, dalam urusan bersungguh-sungguh. Wa tahsil, dan juga menghasilkan. Menghasilkan di sini adalah menghasilkan ilmu. Liyata'ahhala lahu liyata'ahhala lidzalika wa ghairihi wa ghairahu, liyata'ahhala, agar dia kemudian bisa punya skill, punya kemampuan lidzalika, untuk pertanyaan tadi, untuk bab yang dia tanyakan tadi, wa ghairahu, dan juga yang lainnya. Artinya apa? Kalau kamu ingin sampai pada tingkatan itu, kamu harus sungguh-sungguh belajar dari nol. Karena sungguh-sungguh itu ada dua, ada sungguh-sungguh yang berjenjang, ada sungguh yang lompat juga, sungguh juga. Melompat itu juga ada orang bersungguh-sungguh lompatnya. Dari kelas 1 lompat ke kelas 7, sungguh-sungguh sekali dia lompat. Baru TK sudah minta ke emaknya sekolah kedokteran. S3 pun langsung kamu di S1. Emaknya heran, ini masih waras atau tidak anaknya? Maka bagaimana mungkin kalau muridnya, anaknya yang minta seperti itu kita anggap sesuatu yang nggak masuk akal? Bagaimana mungkin ada guru yang memberikan itu dianggap masuk akal? Sama kan hukumnya antara guru dengan murid. Maka hati-hati. Maka ada yang diberikan jelas, tuntas, tapi ada yang bisa. Makanya kenapa kita belajar bab akidah? Nggak kita belajar bab buku akidah yang paling tinggi. Buku akidah yang kita pelajari di sini, kitab akidah yang kita pelajari di sini, kitab paling dasar itu kitab yang dipelajari oleh anak SD kalau di Arab. Namanya Aqidatul Awam. Itu anak SD yang belajar, anak SMP itu. Sedangkan kita sudah tamat kuliah, sudah mau jadi bapaknya anak orang. Ini bapaknya anak orang kan, artinya nikah sama perempuan yang udah ada anak kan, bapaknya anak orang. Dia bapak anak, bapak tiri kan, tapi itu sebenarnya bukan anak kandung dia, anak istri, betul kan, bapaknya anak orang. Nikahnya sama janda anak satu, janda anak satu. Itu sebenarnya pakai ilmu mantik itu. Itu pakai ilmu mantik itu, bukan. Itu pakai ilmu mantik. Itu ilmu mantik. Iyalah. Jadi itu masalahnya. Jadi harus berjenjang belajarnya. Nah, bagaimana cara berjenjang belajar? Sudah kita pelajari. Ilmu mana dulu yang harus dipelajari? Sudah kita pelajari. Mana yang wajib, mana yang kemudian dilanjutkan setelah yang wajib? Sudah, semuanya sudah kita pelajari. Nah, aturan-aturan itu jangan dilanggar. Urutan-urutan itu jangan dibolak-balik. Karena rusak nanti. Yang rusak yang menjalaninya pasti rusak. Jangan sampai di sini setiap hari ada di sini ya, yang pengajian ini tiap hari ngaku ketemu Nabi Khidir. Jangan sampai. Khawatir betul saya. Bisa saja karena begini, Nabi Khidir itu ada yang mengatakan masih hidup. Itu salah satu pendapat dari ulama. Saya tidak mengatakan itu salah. Yang berpendapat itu adalah Imam Al-Qurtubi. Nama kitabnya At-Tazkirah. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Yang mengatakannya siapa? Imam Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari. Saya orang hadis, Imam Bukhari orang hadis, dan saya lebih condong kepada Imam Bukhari. Mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal. Tapi saya tidak akan salahkan jika ada orang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup, karena tidak ada dalil yang sahih. Tapi saya juga nggak mau kemudian dicaci maki dengan sebab saya katakan Nabi Khidir sudah meninggal seperti Imam Bukhari. Karena yang dicaci sebenarnya bukan saya, tapi Imam Bukhari. Itu yang bikin saya marah. Begitu loh. Jadi yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, silakan. Bisa saja bertemu, tapi begini. Apa makammu bertemu dengan Nabi Khidir?
Kalau benar Nabi Khidir masih hidup. Baca Quran aja nggak bisa ketemu Nabi Khidir. Ngapain Nabi Khidir ketemu ente? Nggak ada lagi orang lain di dunia ini. Ada aja. Jadi seperti itu. Jadi ada pemantasan. Ilmu itu pemantasan. Maka ilmu itu seperti kata Imam Malik. Ilmu itu bukan disuruh datang, tapi kita yang datang kepada ilmu. Itu perkataan Imam Malik kepada khalifah itu. Bukan khalifah masa itu, bukan presiden. Presiden itu kecil. Karena khalifah itu mengaplai beberapa negara. Yang negara itu kemudian turun tingkatannya menjadi gubernur. Abbasiyah dulu, Harun Rasyid itu kan khalifah Abbasiyah. Abbasiyah itu berkuasa sampai ke Afrika, Asia, Afrika. Itu dalam genggamannya. Itu khalifah. Mana ada presiden yang menguasai Asia, Afrika? Ada? Nggak ada. Di Asia banyak presiden, di Afrika banyak presiden. Turki Utsmani 3 benua. Eropa, Asia, Afrika. Khalifah loh. Maka ketika hancurnya khalifah, nggak ada lagi penguasa yang besar. Semuanya sudah jadi penguasa kecil. Maka kan aneh kemudian. Ya, makanya aneh. Ketika ada orang yang berkuasa kecil ini sombong melebihi khalifah. Padahal Harun Rasyid itu diomongin oleh Imam Malik itu langsung. Ilmu itu bukan disuruh datang, tapi didatangi. Maksudnya, hai Khalifah Harun Rasyid, bukan aku yang datang ke tempatmu, kamu yang datang ke tempat aku. Khalifah lo ngomong begitu. Coba Anda ngomong ke presiden kita sekarang, atau ke presiden negara dunia, ditangkap apa pampres. Kenapa? Karena itu dianggap tidak sopan. Padahal ulama dulu sudah melakukan itu. Bukan karena Imam Malik ingin merasa dirinya lebih hebat dengan Harun Rasyid, bukan. Tapi ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik yang berasal dari Allah dan Rasulnya itu lebih tinggi dari Imam Malik dan Harun Rasyid. Artinya kalau saya nggak punya ilmu, saya nggak akan mungkin ngomong begitu ke kamu, hai Harun Rasyid. Begitu loh maksudnya. Jadi yang dikuasai, yang dibesarkan itu siapa? Harun Rasyid apa ilmunya Harun Rasyid? Ilmu. Karena ilmu yang adanya pada Imam Malik, bukan Harun Rasyid, Imam Malik, itu adalah ilmu yang dari Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah kitab Muwatta beliau, kumpulan hadis-hadis dalam bab fikih, yang diriwayatkan langsung sanadnya ke Rasulullah oleh Imam Malik sendiri. Nah, itu hal seperti itu. Makanya kalau mau mencapai tingkatan tertinggi, ikuti alur yang sudah kita pelajari. Kuasai dulu sedikit. Dan insya Allah di sini setiap habis satu kitab kita ganti kitab yang lebih tinggi. Dan kita penuhi itu bab-bab yang sudah kita pelajari. Kenapa kita penuhi? Supaya ada pengamalan terhadap ilmu. Jangan cuma belajar tapi nggak ngikutin. Ini kita penuhi itu. Insya Allah. Nah, tetapi tidak mungkin itu berhasil kalau nggak ada ijtihad dan tahsil. Nggak bersungguh-sungguh untuk menghasilkan itu nggak bisa. Jadi harus ada ijtihad dan tahsil. Waqad qala al-Imamul Bukhari, berkata Imam Bukhari, fi tafsir Rabbani, dalam menafsirkan kata Ar-Rabbani. Pernah dengar kata Rabbani? Nah, pasti teman-teman pasti pernah dengar nasyid. Karena ada grup nasyid namanya Rabbani. Nah, bukan itu. Bukan grup nasyid, tapi kata Ar-Rabbani itu sendiri apa? Kata Ar-Rabbani itu ada di dalam surah Ali Imran, juz ketiga. Ayat, kalau urusan ayat ini memang susah. Nggak? Belum makan, betul. Ayat 79. Surah Ali Imran ayat 79. Kata Rabbani itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kata Rabbani itu bukan ada dalam Al-Quran. Kata Rabbani ada di dalam Al-Quran. Ali Imran 79. Begini bunyinya. Maka li basyarin, tidaklah bagi seseorang. Ini sebelum kita bahas Imam Bukhari ini ya, saya mau jelaskan dulu Rabbani itu apa, biar ketemu nanti dengan perkataan Imam Bukhari. Maka li basyarin, tidaklah pantas bagi seseorang, atau tidaklah seseorang bagi seseorang, ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah, yang telah didatangkan kitab oleh Allah, yang telah didatangkan hukmon. Sebagian ulama mengatakan hukum di situ adalah hikmah.
Hukum di situ maknanya hikmah yang telah diberikan oleh Allah. Juga tidak pantas atau tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan kenabian oleh Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin apa? Summa yaqulu linnas, yang kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadalli, hendaklah kalian menjadi hamba-hambaku. Hamba-hamba itu artinya apa? Penyembah-penyembahku. Dia ingin menuhankan dirinya min dunillah, selain daripada Allah. Artinya nggak mungkin para nabi itu nyuruh dirinya disembah. Ini juga bantahan kepada kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Nabiullah Isa itu adalah Tuhan, mereka sembah. Gak mungkin, karena Nabi Isa itu dikasih kitab namanya Injil. Bisa tuh diberi ilmu hikmah oleh Allah, diberi ilmu hikmah. Beliau bisa bercerita tentang hikmah-hikmah tentang kehidupan, karena memang setiap kitab pasti ada hikmahnya. Al-Quran begitu, Injil begitu. Ini dia masih dapat ilmu hikmah. Kemudian an-nubuwah, diberikan kenabian. Bagaimana mungkin diberi kitab, diberi hikmah, diberi kenabian lalu mengatakan sembahlah aku? Nggak mungkin. Ini bantahan. Walakin, akan tetapi, kunu rabbaniyin, akan tetapi mereka berkata, atau yang diberi kitab ini, yang diberi kenabian, diberi hikmah ini berkata, kunu rabbaniyin, hendaklah kalian wahai umat menjadi kaum yang rabbaniyin. Rabbani, Rabbani dari asal kata Rabb, dari asal kata Rabbun, yang artinya Tuhan, Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Alhamdulillahi Rabb. Saya tulis sedikit ya, biar nggak membingungkan. Ini insya Allah akan jadi baris terakhir, tapi ini baris terakhir terpanjang sedunia penjelasannya. Itu namanya kinayah. Ar-Rabbani, Ar-Rabb. Nah gini tulisannya dalam bahasa Arab. Dari saya kata Rabb, Rabbun. Kalau Rabbun itu Rabb, Tuhan, Allah. Kalau Rabbani artinya yang mengabdi kepada Rabb. Jadi orang yang mengabdi kepada Allah disebut Rabba. Jadi makanya para nabi itu mengatakan jangan sembah aku, tapi walakin kunu Rabbani, hendaklah kalian menjadi pengikut ataupun orang yang mengabdi kepada Allah. Tetapi ada syarat. Untuk menjadi Rabbani itu nggak cuma sekedar jadi pengabdi saja. Ada syaratnya. Kalau cuma sedih mengabdi kepada Allah, nggak bisa. Salat saja terus menerus itu nggak bisa jadi Rabbani, nggak bisa membuat orang jadi Rabbani. Dari mana kita tahu? Di ujung ayatnya begitu kalimatnya, bima kuntum tu'allimunal kitaba, dengan apa-apa yang telah engkau ajarkan kitab tersebut. Yang pertama apa? Mengajarkan. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa-apa yang telah kamu pelajari. Jadi untuk menjadi kaum Rabbani menurut versi ayat ini, satu, mengajar, dua, belajar. Logikanya sederhana, nggak mungkin mengajar dulu baru belajar. Harusnya belajar dulu baru mengajar. Kenapa ayatnya mengatakan mengajar dulu baru belajar? Secara akal ini kan nggak logis. Ini kok nyalahin dari habitat? Karena fitrahnya orang belajar dulu baru mengajar. Tapi kalau Allah nggak bilang belajar mengajar, tapi mengajar belajar. Itu untuk menjadi Rabbani. Kenapa Allah bedakan? Allah balik. Karena kedudukan Rabbani yang istimewa. Kalau yang bukan Rabbani ya belajar mengajar. Belum sempat mengajar udah meninggal. Belajar terus kan, sebenarnya udah belajar. Kenapa? Karena nggak pernah pintar. Karena belajar memang seumur hidup, tapi kan harus mengajar. Tapi yang nggak mengajar itu karena nggak pernah bisa. Makanya nggak pernah bisa jadi Rabbani. Nah, ketika Allah membalik mengatakan mengajar dulu daripada belajar, sedangkan hakikatnya harus belajar dulu daripada mengajar, menunjukkan untuk jadi Rabbani harus sampai level kedua. Maka didahulukan mengajar. Bukan belajar mengajar, tapi mengajar belajar. Artinya apa? Kalau sudah disebut yang pertama berarti mengajar lebih utama. Tentu untuk mengajar harus ada belajar. Tahu kan, diletakkan belajar di belakang. Artinya apa? Yang sudah sampai level kedua.
bukan cuma level pertama. Kalau diletakkan belajar mengajar, nanti dipikir kalau udah belajar aja udah bisa robani. Maka dibalik oleh Allah supaya nyampe level 2. Jadi harus sampai tingkat mengajar, bukan. Kalau baru belajar belum nyampe robani. Tapi kalau sudah mengajar sudah robani. Artinya kalau sudah mengajar sudah pasti sudah belajar. Bagaimana Ustaz kalau yang mengajar belum belajar? Nah, itu lebih kacau lagi itu. Itu perusak agama itu. Hah? Curi start. Kalau masa pilkada bukan curi start namanya. Serangan subuh, serangan fajar. Serangan fajar. Belum belajar udah ngajar, kan serangan fajar itu. Nah, itu namanya robani. Maka ada Ibnul Arabi. Siapa? Hati-hati, bukan Arabi. Arabi. Ada Arabi, ada Arabi. Kalau Ibnul Arabi ada dua nih. Hati-hati. Ada Ibnul Arabi. Ini yang masalah bab Wahdatul Wujud. Nah, ini Ibnul Arabi ini. Arabi. Nah, begini, yang cerita Wahdatul Wujud. Tapi beliau tidak salah ya. Wahdatul Wujudnya tidak salah. Nah, Wahdatul Wujud yang salah itu yang seperti Hallaj. Nah, Al-Mansur bin Al-Husain bin Mansur. Itu nama Al-Hallaj. Yang satu lagi Ibnul Al-A'rabi. Lihat perbedaannya. Kalau ini tanda petiknya di awal, kalau ini setelah alif. Lihat perbedaannya. Lihat ya. Yang ini itu tabi'in. Yang ini tabi'in. Dari kalau masalah lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 230 Hijriah. Hidup lebih kurang 80 tahun. 150 Hijriah lahir, meninggal 230. Di antara guru beliau Imam Al-Kisai namanya. Pernah dengar Imam Kisai? Kisai itu ulama bahasa terkenal yang kealimannya sama seperti Sibawayh. Hidup semasa dengan zaman Sibawayh. Tahu Sibawayh ya? Yang dibakar bukunya oleh istrinya. Nah, ceritanya udah kita jelaskan. Nah, itu yang hidup semasa dengan Sibawayh itu Imam Kisai. Imam Kisai itu alim, ya apa, ulama bahasa. Imam dalam ilmu bahasa. Kalau Imam Sibawayh itu dikenal sebagai ilmu nahwu. Imam dalam ilmu nahwu. Nah, Imam Kisai itu ilmu bahasa. Semasa. Ya. Nah, Ibnul Arabi ini murid dari Imam Al-Kisai ini. Beliau juga imam fil lughah. Imam dalam ilmu bahasa. Nah, ketika menjelaskan kata Rabbani ini, kata Ibnul Arabi begini. Kata beliau, jangan salah, bukan apa nanti? Hah? Bukan Arabi, Arab. La yuqalu lil alimi rabbaniyun. Tidaklah orang yang alim. Orang alim itu orang yang berilmu. Itu dikatakan rabbani. Artinya kalau yang orang alim saja belum pantas dikatakan rabbani, apalagi yang tidak alim. Apalagi yang baru belajar. Nggak pantas disebut rabbani. Ini terkait dengan walakin kunu rabbaniin ada dalam ayat tadi. Kita mau capai ayat itu karena kenapa Allah menjelaskan, karena hendaklah kalian jadi rabbaniin. Artinya kan tingkatnya luar biasa. Kata Ibnu Arabi, la yuqalu lil alimi rabbaniyun. Tidaklah untuk orang alim itu dikatakan seorang rabbani. Hatta yakuna, hingga dia menjadi aliman muta'alliman amilan. 3 itu syaratnya. Sampai dia punya 3 kategori. Saya tulis kalimatnya karena ini penting buat teman-teman pahami. Semoga ini bisa menambah semangat teman-teman. Ini kalimatnya begini. La yuqalu lil alimi rabbaniyun hatta hingga yakuna aliman muta'alliman. Kok aliman muta'alliman? Oh iya, aliman muta'alli
Maaf, ini bukan muta'alliman, mu'alliman. Mu'alliman, mengajar. Coba perhatikan. La yuqalu, tidak dikatakan. Lil alim, bagi orang alim. Rabbaniyun, sebagai seorang rabbani. Ini ketemu dengan orang alim aja nggak dapat ini kalimat, apalagi kita kalau bermalas-malasan. Hatta, hingga yakuna, dia menjadi apa? Aliman, orang alim. Artinya dia belajar dulu. Dia sudah belajar, ilmunya udah banyak. Setelah itu mualliman, dia mengajarkan ilmu tadi. Yang ketiga, amilan, mengamalkan ilmu tadi. Itu tiga. Kalau orang sudah punya tiga hal ini, aliman, mualliman, amilan, jadi rabbani itu, menurut Ibnul A'rabi. Mau dicatat, silakan dicatat supaya teman-teman bisa punya semangat. Karena Nabi itu, Nabi Isa alaihi salam itu menyampaikan kepada kaumnya, kunu rabbani niyin. Artinya apa? Kalau Nabi yang nyampaikan berarti kan kalimatnya fasih, benar, nggak mungkin salah. Karena itu wahyu. Berarti orang jadi rabbani itu orang yang tinggi kedudukannya di kalangan manusia, sudah jadi pewaris Nabi itu. Tapi tiga syaratnya untuk menjadi rabbani apa? Alim, muallim, amil. Begitu. Boleh saya minum kopi majalisnya? Nikmat betul nih malam-malam begini. Ngajar kena kopi majalis. Mengajar juga di majelis. Iklan terbaik yang pernah saya sampaikan. Allahu Akbar. Baik. Sudah? Nah, itu terkait yang pertama. Lantas kenapa dalam ayat cuma dua? Dalam ayat kan belajar mengajar saja, dengan mendahulukan mengajar daripada kata belajar. Artinya harus sampai pada level kedua. Tapi kenapa Ibnu Arabi mengatakan tiga? Apakah Ibnu Arabi menyelisihi ayat Al-Quran? Tidak. Kalimat beramal di dalam Al-Quran itu sejak dari awal Quran sampai terakhir, tanpa harus dikilkan lagi. Semua wajib diamal, karena kalimatnya takwa kan. Takwa itu artinya mengamalkan segala perintah, menjauhi segala larangan. Amalan bukan? Amalan. Idal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang beriman dan beramal soleh. Beramal bukan? Amil bukan? Makanya kenapa kemudian walaupun Al-Quran menjelaskan dua unsur, tapi tidak menafikan unsur ketiga. Sedangkan Ibnu Arabi menafsirkannya secara komplit. Begitu maksudnya. Jadi bukan Ibnu Arabi ingin melewati batasan yang dibuat oleh ayat tadi, tidak. Karena ayat tadi menjelaskan dua, sedangkan yang bagian ketiga sepanjang ayat dari awal Al-Quran sampai dengan akhir Al-Quran bicara tentang amal. Bisa dipahami ya? Nah, jadi dari titik ini kita tahu bahwa tidak ada pertentangan antara surah Ali Imran ayat 79 dengan Ibnul A'rabi. Nah, itu terkait. Nah, sekarang kita kembali kepada teks tentang Imam Bukhari tadi. Jadi ada tiga unsur, alim, mu'alim, amil. Ya kan? Nah, Imam Bukhari mengambil bagian yang tengah saja, memperjelas bagian mu'alim. Karena ini kan masalah guru tadi kan? Masalah guru. Karena mu'alim artinya orang yang mengajarkan. Berarti guru, orang ulama yang mengajarkan ilmu. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Imam Bukhari terkait dengan hubungannya dengan kata kunu rabbani ini adalah Al-Quran dengan penyataan Ibnul Arabi ya, dan perkataan Imam Bukhari sendiri. Nah, di sini beliau ambil yang pihak kedua itu, yang mu'aliman. Kata beliau, Ar-Rabbani, yang disebut dengan Ar-Rabbani itu innahu, sesungguhnya dia alladzi, yang yurabbin nasa, yang mendidik manusia. Yurabbi itu dari kata tarbiyah. Kata kerjanya rabba yurabbi. Nah, makanya tarbiyah itu berasal dari kata rabbani. Tarbiyah itu rabbani itu satu kata. Nah, sudah dipahami ya? Yurabbin nasa, yang mendidik manusia
bisigharil ilmi, dengan ilmu yang kecil, qabla kibarihi, sebelum yang besarnya, sebelum ilmu yang besar. Artinya apa? Ilmu yang dasar sebelum ilmu lanjutan. Itulah disebut Rabbani. Artinya orang yang langsung ngajarin yang berat tapi nggak pernah mengajarkan yang dasar, itu bukan Rabbani, itu pengkhianat namanya, khain, pengkhianat. Itu Rabbani. Perkataan Imam Bukhari ini ketika menjelaskan tentang muallim ini menunjukkan bahwa haram hukumnya mengajarkan ilmu tidak sesuai dengan kapasitas. Bagi orang yang belum bisa baca Al-Quran, maka yang pertama harus diajarkan atau dimotivasi dia belajar Al-Quran. Bagi yang bisa ilmu akidah, harus dimotivasi dulu ilmu akidah. Nanti setelah itu ilmu fikihnya. Yang dasar-dasar dulu, dasar-dasar. Sebelum naik pada tingkatan lanjutan. Bagaimana mungkin di limo ini kita ajarkan ilmu sastra Arab yang disebut dengan ilmu balaghah, sedangkan bahasa Arab nggak ada yang bisa? Gimana bisa? Tapi saya paksakan harus ada kelas sastra Arab. 2 malam belajar, pada stres semuanya. Begitu malam ketiga pada botak semuanya. Kemana rambutnya? Pada jatuh, Ustaz. Pusing kepalanya. Kenapa? Udah nggak sanggup, berat sekali. Karena belum pantas. Makanya kata Imam Bukhari, yang disebut dengan Ar-Rabbani adalah orang yang alladzi yurabbin nasa, yang mengajarkan manusia bisigharil ilmi qabla kibarihi, mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Bukan berarti ilmu besar nggak boleh diajarkan, tapi nggak boleh langsung. Nggak boleh ilmu yang tinggi terlebih dahulu, sedangkan ilmu dasarnya belum ada. Bagaimana saya bicara tentang ma'rifat Allah sangat tinggi sampai ke hakikat, sedangkan sifat Allah yang 20 aja lah nggak ngerti. Ngapain ngajar ilmu hakikat? Asmaul husna aja nggak paham. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini kaedah Ar-Rabbani terkait dengan muallim, orang yang mengajarkan. Ngambil yang poin kedua. Jadi sudah tahu sekarang hubungan antara surah Ali Imran ayat 79, hubungan dengan perkataan Ibnul Arabi, ulama salaf, dan Imam Bukhari, ulama abad ke-4 Hijriyah dari kalangan ulama khalaf. Sudah. Tapi ada juga yang mengasukkan Imam Bukhari itu ke dalam ulama salaf, salafus soleh. Salaf itu salafus soleh, disingkat dengan salaf. Solehnya tidak disebutkan, karena begitu disebut salaf berarti sudah masuk ke solehnya. Gak mungkin kaum salaf gak soleh. Nah, kalau kita yang bisa jadi kalau nggak disebut soleh belum tentu soleh, bisa jadi toleh. Toleh itu lawan dari soleh. Nah, toleh namanya. Nah, toleh pakai to. Sot lawannya to. Toleh. Jangan bikin nama orang toleh. Toleh ya, jangan. Panggilnya boleh, tolib boleh. Ya, itu kaedahnya. Nah, dari sini kemudian kita paham satu hal. Saya dengan poin nomor 4 ini, ya, sebelum saya akhiri dengan poin nomor 4 ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada, pola ini diikuti, jangan dikhianati, jangan sekali-sekali khianati, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan teman-teman berada. Jangan pernah khianati ini, karena ini akan timbul masalah. Yang rusak akan banyak, akan membuat banyak orang menjadi rusak. Yang paling membahayakan dari kerusakan ini adalah orang tersebut merasa tahu meskipun tidak tahu. Masuk golongan keempat dari perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Banyak sekali tidaknya, bahaya. Jadi jangan korbankan orang lain demi diri kita, entah karena cari pamor, cari uang, atau cari strata sosial. Jangan, karena ini masalah akhirat. Nggak boleh, ya. Ini diikuti. Ini teman-teman nanti misalkan menikah, punya anak, begitu cara pola ngajarkan dulu baca Al-Quran, kenalkan alif ba ta tha. Kalau dulu kita belajarnya
metode Baghdadi. Ya, masih Baghdadi ya. Baghdadi itu alif, ba, ta, tha, jim, ha, aba, tauthi, jaiha, khudau. Nah, itu kita dulu ngajinya. Aba, tauthi, jaiha, khudau. Nah, kalau sekarang kan enggak lagi, sudah pakai metode Iqra, metode Ummi. Ntar lagi mau keluar metode Abi. Ya. Artinya apa? Metode-metode ini metode-metode yang bagus. Ya boleh dipakai, bukan? Metode Ummi, metode silakan, yang mana saja boleh. Cuma dulu kita nggak punya metode-metode begitu. Masa kita itu cuma ada metode satu, Al-Baghdadi. Maka yang tidak pernah tahu metode Baghdadi, yakinlah bahwa Anda masih muda. Ya, kalau yang sudah ketemu sama metode Baghdadi, yakinlah bahwa umur Anda sudah kritis. Sudah saatnya posisi harus sadar. Itu kalau sudah kenal dengan metode Baghdadi, itu maksud saya. Perbedaan antara Baghdadi, Iqra dan Ummi. Ya. Beda generasi. Nah, dulu kita belajar ya begitu. Nah, kalau dia sudah bisa baca Al-Quran, saya alhamdulillah, karena belajar Al-Quran dari ayah saya setiap malam. Kelas 1 SD saya sudah selesai Al-Quran semua, dari MTQ. Dulu saya kuliahnya di Madrasah Ibtidaiyah. Tidak boleh di sekolah dasar SD karena agamanya sedikit. Nah, ternyata saya belakangan baru tahu, ya saya memang punya niat saya masukin pesantren. Maka dimasukin Madrasah Ibtidaiyah. Kalau ke SD takut nggak nyambung, maka dimasukkan ke Madrasah Ibtidaiyah. Ini seperti itu alasan. Jadi diajarkan. Kenapa bisa cepat selesainya? Karena itu dikejar terus dikejar sampai selesai. Sampai diberikan masukan-masukan tentang pemahaman agama dasar. Cerita tentang kisah Nabi yang dasar. Cerita tentang bagaimana sholat yang benar, yang dasar-dasar. Bagaimana puasa yang benar, yang dasar-dasar. Cerita yang dasar-dasar. Bahkan kalau misalkan pada musim Ramadan mau menjelang bulan Syawal mau bagi zakat fitrah, saya termasuk yang ngurusin zakat fitrah. Keluarga saya. Karena yang dikeluarkan semuanya oleh ayah saya. Ayah saya itu punya sawah ada beberapa. Jadi semua anaknya itu dikeluarkan oleh ibu saya. Dan itu malam 27 Ramadan, ibu saya yang menyukat. Tahu menyukat ya? Menyukat beras itu. Ada berapa anaknya? Nah, itu disukat. Amna dikasih tahu, ini punya anak paling tua, Zarkashi, ini Irwansyah. Karena saya 6 bersaudara. Itu dikeluarkan semua. Ayah, ibu dikeluarkan. Jadi saya duduk di samping ibu nonton itu. Saya nggak tahu, tapi saya lihat. Bahkan ya, udah berapa anak? Udah berapa sukatan? Kalian tanya mama saya. Saya akhirnya menghitung kan, karena takut ditanya kan. Nah, kita masih kecil. Jadi belajar hal-hal yang seperti itu di keluarga. Nah, jadi teman-teman perhatikan hal seperti itu dalam pembelajaran nanti kepada anak-anak, ya, atau mungkin anak teman kalau dititipkan atau bagaimanapun. Kemudian setelah itu masukkan bab akidah. Nah, ini terakhir bab akidah. Sebelum saya ma'rifatullah, perkenalkan Allah dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Pakai nazam-nazam. Anak kecil tuh suka yang seni-seni. Dia senang. Kalau kita bilang wujud qidam, dia pergi tuh. Tapi kalau kita pakai irama wujud qidam baqa, sekali dua kali dia dengar tuh. Ntar dia ikuti. Makanya anak-anak walaupun nggak bisa ngaji, belum bisa bicara, bahkan ngomong aja belum bisa, dia bisa ngambil yang ujung-ujung saja. Allahumma salli ala Muhammad. Di sama anak mat, dia cuma bisa doang mat itu aja. Tapi dia tahu, karena dia belum bisa ngomong. Wa ala alihi wa sahbihi, dia sambung wasal, kita tahan. Dia disambung lim, sama dia tuh. Anak kecil. Kenapa? Karena terbiasa yang seperti itu. Ajarkan yang begitu. Yang ma'rifatullah. Saya bagi satu kisah. Saya dari kecil tuh tidurnya di ayunan. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga sama. Di tempat saya itu ada satu budaya yang disebut dengan peratip aning. Peratip itu diambil kata ratib, seperti ratib al-haddad. Orang Aceh mengubah kalimat ratib menjadi ratib. Dalam nazam-nazamnya ratib itu biasanya doa pujian kepada Allah, pujian kepada Nabi, dan doa-doa. Nah, orang Aceh menambah dengan bentuk nasihat-nasihat, terutama yang berhubungan dengan akidah dan akhlak. Dan anak kecil yang umur 1 tahun itu kalau tidur itu kan dalam ayunan kain, sambil digoyang-goyang itu dibaca ratib itu, tapi dalam pakai bahasa daerah. Misalkan
Bismillah aku mulai menidurkanmu nak. Itu kalimat-kalimatnya seperti itu. La ilaha illallah, dengan kalimat itu hendaklah engkau mati. Jadi anaknya ditidurin pakai bahasa begitu. Dan itu dinyanyikan. Karena anak kecil senang. Makanya kalau berhenti ibunya, kadang-kadang anaknya nangis lagi karena masih pengen dengar. Dia belum pengen tidur. Diulang lagi maknya. Dan saya termasuk yang mengalami itu. Mak saya tuh selalu kalau tidur, saya masih ingat sampai sekarang. Karena saya masih kelas 1 SD masih tidur di ayunan. Senang saya tidur di ayunan. Kenapa? Dinyanyikan. Karena dinyanyikan. La ilaha illallah. Kayak gitu tuh irama dibuat. Nanti disambung-sambung dengan kalimat. Apa makna la ilaha illallah, apa makna apa namanya bismillah. Lalu kemudian siapa nabi kita Muhammad. Bagaimana engkau hidup. Ini diajarkan. Kalau engkau mati nak, jangan sampai engkau kemudian enggak masuk surga. Jangan sampai engkau masuk neraka. Engkau harus masuk surga. Jadi nasihat-nasihat begitu diberikan. Dan itu dari sejak kecil. Anaknya belum bisa ngomong tuh sudah diajarkan begitu. Sudah diperdengarkan nazam-nazam peratib tadi itu. Tujuannya apa? Ma'rifatullah. Dimasukkan kalimat ma'rifatullah. Sehingga ketika dia sudah masuk dewasa dalam masa jenjang yang sudah remaja, itu sudah membekas ke hatinya. Sudah membekas. Makanya kan ada istilah begini. Walaupun aku memang terlihat tak sholat. Kadang-kadang ada orang kita begitu. Memang aku tak sholat, tapi kalau dengan urusan agama aku jangan kamu main-main. Kalau udah urusan Allah dan Rasul jangan kamu main-main. Karena aku cuma punya satu nyawa, dan satu nyawa itu siap lepas demi Allah dan Rasul. Karena ada masyarakat kita yang begitu. Kenapa? Karena marifahnya kuat sekali. Cuma dia syariatnya rusak, nggak sholat. Tapi marifatnya bagus. Kenapa syariatnya rusak? Karena dia nggak lanjut belajarnya. Belajarnya di ayunan saja tadi. Makanya syariatnya rusak. Makanya teman-teman begini pola mengajarkan ilmu. Ya, nanti setelah itu masuk bab fikih dasar dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi jangan dikhianati urutan ini, karena saya khawatir apa yang dikatakan oleh para ulama dalam apa yang sudah kita baca ini menjadi kenyataan. Nah, karena jika kita langgar, ingat yubarridu dhihnahu wa yufarriqu fahmahu. Akan membuat otak menjadi beku dan membuat pemahaman menjadi pecah. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Teman-teman semuanya, inilah yang bisa saya sampaikan malam ini, insyaallah semoga bermanfaat. Ya. Sebenarnya ini kurang panjang karena podiumnya enak sekali. Kita doakan siapapun yang memberikan mimbar ini, semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Semoga Allah memberikan yang baik. Yang paling penting bukan itu. Kita bukan hanya mengaminin yang kasih mimbar, semoga yang hadir ke pengajian tetap istiqomah. Nah, doanya seperti doanya Hasan Basri. Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, berilah karunia kepada kami berupa istiqomah, konsekuensi. Nah, itu yang kita doakan setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cuma bangga dengan yang begini jadi casing. Kita pengen bangga dengan ini tapi dengan memantapkan yang ada dalam inti ya hakikat. Nah, itu yang ingin kita lakukan. Wallahu a'lamu bishawab. Kita baca doa kafaratul majelis. Agus, silakan dipimpin. Biar bagi-bagi tugas supaya semuanya tahu. Ini harus bisa doa kafaratul majelis. Silakan Agus. Amin. Allahumma wa hamdika ilaha illa anta astaghfiruk. Diulang saya lagi. Nanti doa pembuka itu yang biasa saya baca itu juga nanti sekali-sekali saya suruh yang lain. Jadi bukan saya terus. Supaya doa itu terhafal ke teman-teman. Kalau sama saya aja yang mimpin terus kan akhirnya ilmunya saya takut tidak tersampaikan. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.